Bab 771 Keluarga Yao. Saat dia melawan awan hitam, dia terus dipukul mundur saat berkontraksi. Siklus ini berlanjut hingga awan hitam menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan energi asal. Energi asal ini memasuki awan hitam dan tiba-tiba membuatnya terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir, menyebabkannya berkontraksi seperti orang gila. Namun, pada saat ini, perlawanan yang datang dari leluhur darah juga tumbuh tanpa henti. Suara ledakan datang dari dalam dan awan hitam mulai runtuh. Raungan teredam leluhur darah datang dan terdengar seperti guntur menderu di telinga Wang Lin. Raungan leluhur darah keluar. Kamu anak nakal, Wang Lin, tidak memenuhi syarat untuk menyegel orang tua ini. Awan hitam yang pekat kembali runtuh. Mereka sekarang sangat kurus dan akan menghilang. Begitu awan hitam menghilang, itu berarti bendera 1 miliar jiwa dihancurkan. Wang Lin berteriak, 3 jiwa utama, muncul. Di dalam awan, 3 jiwa utama, termasuk Qilin dan jiwa keempat, segera terkondensasi dan memulai serangan mereka terhadap leluhur darah. Melalui awan, Wang Lin bisa melihat Qilin berubah menjadi asap hitam dan mengelilingi leluhur darah. Kepala Qilin mengambil bentuk dan menggigit leher Blood Ancestor. Jiwa keempat terus-menerus terbang masuk dan keluar dari leluhur darah. Setiap kali menembus jiwa asal leluhur darah, itu akan pergi dengan sejumlah besar energi asal. Masih ada sosok manusia yang dibentuk oleh jiwa primer terakhir. Itu berubah menjadi gas hitam yang mengelilingi leluhur darah, membuat gerakannya lambat. Wajah leluhur darah mengungkapkan ekspresi ganas dan cahaya merah melintas dari tubuhnya saat dia mengucapkan mantra yang kompleks. Cahaya merah bersinar seperti orang gila dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi awan hitam sampai terlihat ungu. Raungan keluar dari mulut leluhur darah. Blood Soul, ambruk. Lampu merah di sekitar tubuhnya hampir seperti setan dan jiwa asalnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Qilin segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan dampak dari kekuatan itu menyebabkannya menghilang dengan cepat. Ketakutan akan hal ini, ia segera melepaskannya dan mundur. Jiwa utama di sekitar leluhur darah runtuh dan dengan cepat mundur. Bahkan jiwa keempat yang menembus jiwa asal leluhur darah ditangkap oleh leluhur darah. Dengan sejumput tanpa ampun, retakan muncul di atasnya sebelum menghilang dan mundur. Bocah kecil Wang Lin. Mata leluhur darah memerah saat tangannya merobek awan hitam di depannya. Dari awal sampai akhir, mata Wang Lin tampak tenang. Ketika leluhur darah hendak melangkah keluar, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sinar cahaya kuning. Ada sebutir pasir di dalam cahaya kuning. Saat pasir muncul, tekanan kuat segera menyelimuti daerah itu. Dalam sekejap, butiran pasir ini segera tumbuh hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti gunung, tapi lebih terlihat seperti perangko. Objek ini telah menggunakan fragmen surgawi sebagai material dan dimurnikan dalam tungku yang dibentuk oleh surga dengan pembalasan ilahi. Saat itu muncul, itu menekan leluhur darah dengan sejumlah besar energi spiritual surgawi. Suara berderak segera datang dari dalam tubuh Blood Ancestor dan cahaya darah di sekitarnya melemah. Langkah yang dia ambil untuk keluar terpaksa mundur. Cap yang dibentuk oleh pecahan 1000 kaki yang turun dari langit. Leluhur darah menyerbu keluar, tetapi setelah serangkaian gemuruh, dia ditekan di bawah cap. Ketika cap itu naik, leluhur darah tampak lebih lemah, tetapi dia masih ganas dan lampu merah menyala terang di sekelilingnya. Pada saat ini, cambuk karma tiba-tiba muncul dan diikat ke arahnya. Dengan keras, jiwa asal leluhur darah menjadi lebih tidak stabil. Saat dia hendak membalas, perangko itu hancur. Jiwa asal leluhur darah akan runtuh. Dia mengeluarkan senyum yang menyedihkan dan matanya dipenuhi dengan kegilaan. Tepat pada saat ini, suara Wang Lin terdengar. Leluhur darah, aku tidak akan membunuhmu dan akan memberimu kesempatan untuk melihat Yao Qikue lagi. Jika Anda meledak, Anda tidak akan pernah melihat Yao Qikue lagi. Suara Wang Lin dingin. Leluhur darah diam-diam merenung dan kegilaan di matanya perlahan menghilang. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kumpulkan. Awan hitam di sekitarnya segera mengepung leluhur darah. Cambuk karma juga muncul dan melilit Blood Ancestor. 3 jiwa utama yang rusak juga muncul dan mulai melahap seperti orang gila. Perangko itu melayang di atas, meski tidak menekan lagi, tekanannya masih ada. Tekanan ini menyebabkan awan hitam berkontraksi lebih cepat. Itu mengembang menjadi bola hampir dalam sekejap sebelum kembali menjadi bendera sepanjang 30 kaki di tangan Wang Lin. Bendera selebar 100 kaki menyebar dan terjadi perubahan radikal. Sebelumnya, itu hanya sebuah bendera hitam tanpa apapun di atasnya, tapi sekarang ada sebuah gambar. Sosok leluhur darah itu hidup dengan cambuk karma di sekelilingnya seperti kunci dan 3 jiwa utama mengelilinginya dengan keras. Ekspresi Blood Ancestor mengungkapkan kemarahan dan keengganan. Persis seperti ini, gambar di bendera mulai terbentuk.
Melihat bendera 1 miliar jiwa, Wang Lin terdiam. Dia tidak merasa bangga mengalahkan leluhur darah, dan hatinya terasa melankolis. Dia telah berjuang keras untuk mengalahkan leluhur darah dan tidak setenang seperti yang terlihat di luar. Pertarungan ini dipenuhi dengan momen hidup dan mati, dan momen kecerobohan berarti kematian. Pertempuran ini tidak kalah berbahayanya dengan pelariannya dari Serpent Mongazar. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih berbahaya. Bagaimanapun, kecerdasan ular Mongazar sangat terbatas. Tidak ada kebencian yang besar di antara kami berdua. Jika kamu baru saja membawa Yao Qikui bersamamu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Wang Lin menghela nafas. Kecuali itu adalah pilihan terakhir dan dia gila, dia tidak akan memaksa leluhur darah turun seperti ini. Dia tidak berdaya dalam urusannya karena jika dia ingin hidup, dia harus melawan. Jika dia ingin terus ada, dia harus membunuh Blood Ancestor yang bersumpah untuk menghancurkannya. Yao Qikui adalah kelemahan leluhur darah. Untuk menyegel leluhur darah, Wang Lin harus menggunakan ini. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, tidak ada yang namanya hina. Wang Lin melihat bendera jiwa dan berkata, leluhur darah, aku menghormati cinta ayahmu. Saya juga punya seorang putra. Jika seseorang bertindak terhadap anak saya dapat memahami kemarahan Anda, namun, apakah Anda memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Aku tidak menyentuh putrimu sekali saat aku menangkapnya. Jika bukan karena putri Anda berkomplot melawan saya, mengapa saya berani memprovokasi leluhur darah? Petik 2. Dia tahu bahwa leluhur darah bisa mendengar. Mungkinkah putrimu, Yao Qikui, diizinkan berkomplot melawanku, tapi aku tidak diizinkan untuk membalas? Anda mencintai putri Anda, jadi Anda tidak memikirkan benar atau salah dan tidak memikirkan penyebabnya. Meskipun ini adalah cinta, itu adalah cinta yang manja. Aku memberimu kesempatan, tapi leluhur darah senior memiliki ide untuk membunuhku. Di mataku, tindakanmu tidak berbeda dengan Yao Qikui. Saya memahami pekerjaan seorang ayah 1000 tahun yang lalu, tetapi Anda masih tidak memahaminya bahkan sampai hari ini. Wang Lin melihat ke kejauhan dan menyingkirkan benderanya. Dia tidak repot-repot mempertimbangkan apakah leluhur darah mengerti. Dia hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih, dan ini sudah cukup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan fragmen surgawi. Ada kilatan cahaya kuning saat itu menyusut menjadi seukuran sebutir pasir sebelum Wang Lin menelannya. Dia menepuk-nepuk bajunya seolah ingin menghapus semua kesuraman beberapa hari terakhir ini. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang jauh. Aku akan membuat diriku sekuat mungkin di Thunder Celestial Realm. Mantra saya masih sangat kurang. Sebelumnya, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk memenuhi syarat untuk mantra surgawi. Namun, dengan kultivasi saya saat ini, saya cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran gua surgawi. Tujuan saya adalah mantra surgawi. Wan Er, jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke planet Donglin. Kapanpun ada sedikit harapan bagimu untuk bangun, aku, Wang Lin, akan melakukan apa saja untuk memperjuangkannya. Petik 2. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Peningkatan kultivasinya membuatnya semakin percaya diri dalam menghidupkan kembali Li Muwan. Selain melarikan diri dari monster tua itu, alasan lain dia datang ke sistem bintang Alheaven adalah untuk menghidupkan kembali Li Muwan. Wang Lin terus-menerus memikirkan Li Muwan saat dia melangkah melewati kehampaan. Tujuannya adalah fragmen di hadapannya. Mulai saat ini, ada satu orang lagi yang kuat untuk memperebutkan harta di alam surgawi guntur. Wang Lin. Di pecahan di depan Wang Lin, pelarian Li Yuan mencapai ujungnya. Tubuhnya seperti lampu tanpa minyak. Jika bukan karena orang-orang di belakangnya mengejeknya, dia pasti sudah mati. Yang membuatnya semakin terhina adalah bahwa pria di belakangnya menggunakan dia sebagai latihan target untuk berbagai mantra. Penatua di samping pemuda itu mengeluarkan aura kejam. Dia terkadang memberi petunjuk kepada pemuda, dan setiap kali dia melakukannya, Li Yuan akan lebih menderita. Hanya 3 dari 8 pedang terbang yang tersisa. Sisanya hilang saat dia menggunakan mantra dengan mereka. Orang tua itu dengan santai menangkap mereka, menghapus perasaan ketuhanan dari mereka, dan melemparkannya ke pemuda itu. Tak lama kemudian, pemuda itu akan memberikannya kepada wanita di sampingnya. Perasaan marah muncul di dalam hati Li Yuan. Tawa tajam dan suara cengeng wanita itu membuatnya semakin buruk baginya. Dalam perjalanannya, dia menderita lebih banyak luka. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan lengan kanannya mulai membusuk. Ada serangga putih bergerak di dalam dagingnya. Ini bukan belatung, mereka adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh pemuda di belakangnya. Li Yuan merasa serangga putih ini ada di dalam tubuhnya, bahkan di dalam jiwa asalnya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tempat berkembang biak serangga ini. Kecepatan Li Yuan menjadi lebih lambat dan lebih lambat.
Seluruh tubuhnya terasa lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Wajahnya tidak lagi pucat tetapi merah pucat. Di belakang Li Yuan, lelaki tua itu menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Tuan muda, orang ini kehabisan energi." Bab 772 Keluarga Yao. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Dia akan segera mati, tapi orang ini cukup bagus untuk bertahan selama 13 hari. Para pembudidaya di hadapannya hanya bertahan 8 hari. Paman jelek, tangkap aku kultivator ilusori yin lain kali jadi aku bisa bermain lebih lama. Dengan begitu, cacing jiwa okto saya bisa matang lebih cepat." Petik 2. Ekspresi lelaki tua itu tetap netral saat dia berkata, "Oke." Itu adalah kata yang sangat sederhana, tetapi dipenuhi dengan keyakinan. Di samping pemuda itu, gadis cantik itu berkedip dan tersenyum. "Sepupu, berapa banyak pedang yang dimiliki orang itu?" Pemuda itu tertawa dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. "Lupakan saja, 9 pedang ini adalah milikmu. Belum lagi 9 pedang ini, tidak ada apapun di alam surgawi guntur yang tidak dapat saya peroleh jika saya menginginkannya. Begitu kita menemukan sumber pedang ini dari jiwa asal orang ini, kita bisa melakukan perjalanan ke sana." Petik 2. Wanita itu tersenyum dan menunjukkan tatapan yang menawan. Suaranya memikat saat dia berkata, "Sepupu adalah seseorang dari keluarga Yao, jadi kamu bisa melakukannya secara alami." Pemuda itu mengungkapkan rasa bangga. Keluarga Yao adalah nama yang bahkan harus dihormati oleh kuil surgawi petir. Sebagai anggota keluarga Yao, seperti yang dia katakan, selama dia melihatnya, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Pada saat ini di dalam kehampaan, Wang Lin melihat pecahan di depannya. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas pecahan itu. Aku bertanya-tanya di mana Brother Li berada, perasaan Divine Wang Lin tanpa sadar menyebar, tetapi ekspresinya segera menjadi suram. Niat membunuh sekuat saat dia menghadapi Blood Ancestor meledak sekali lagi. Tidak banyak fokus di mata Li Yuan. Itu akan menghilang. Akan mati, terserahlah, maka aku akan mati, ini akan melegakan. Hanya saja aku tidak akan bisa mengajari saudara Su tentang hati yang membatasi, Li Yuan tersenyum pahit. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ada beberapa serangga putih bergerak di dalam pupil matanya. Hal yang aneh adalah Li Yuan tidak merasakan sakit. Bahkan jika aku mati, sebagai seseorang dari keluarga Li, aku harus mati dengan bermartabat. Mata Li Yuan terfokus sekali lagi dan mengungkapkan tekad yang kuat. Dia berbalik dan melihat ketiga orang yang mengejarnya dengan santai. Ada kebencian yang kuat di dalam mata Li Yuan. "Aku tidak membenci kalian bertiga. Jika Anda menginginkan harta magis saya, Anda bisa saja mengambilnya, tetapi Anda mempermainkan saya seperti ini. Saat aku mati, aku akan berubah menjadi hantu pendendam untuk melampiaskan kebencian ini." Petik 2. Li Yuan menamparkan tas pegangannya dan 3 pedang yang tersisa terbang, mengeluarkan energi pedang yang ganas. Dengan ujung jarinya, ketiga pedang itu terbang menuju pemuda itu. Kurang ajar. Pemuda itu mencibir saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan tangan darah segera muncul di hadapannya. Dengan satu genggaman, dia menangkap ketiga pedang terbang itu. Ekspresi Li Yuan galak. Saat pemuda itu menangkap pedang terbang, tangan kanannya membentuk segel dan menekan di antara alisnya. Sinar cahaya hitam setebal lengan muncul di antara alisnya. Cahaya hitam segera terbagi menjadi lebih banyak garis, dan saat tangannya membentuk segel, mereka membentuk batasan. Saat pembatasan ini muncul, mereka terbagi menjadi 18. Dalam sekejap, pembatasan ini mengepung Li Yuan. Dia batuk seteguk darah yang mendarat di batasan. Namun, ada banyak serangga putih di dalam darahnya. Itu sangat mengejutkan. Setelah menyerap darahnya, pembatasan ini dengan cepat terbang ke arah pemuda. Pembatasan ini sangat cepat dan dengan cepat mendekati kaum muda. Pada saat ini, pemuda itu hampir tidak berhasil memegang ketiga pedang itu dengan mantranya. Ketika dia melihat batasan jatuh dari langit, pemuda itu tidak panik. Dia mendengus dingin dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Orang tua di sampingnya maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Energi asal yang padat segera mengelilingi area tersebut. Istirahat. Orang tua itu hanya mengucapkan satu kata. Dalam sekejap, batasan dikelilingi oleh energi asal dan kemudian runtuh. Namun, setelah meledak, mereka tidak menghilang, mereka kembali menjadi garis hitam. Garis-garis hitam memadat bersama sebelum terbang langsung menuju orang tua itu, membawa aura penghancur. Orang tua itu menamparkan tas pegangannya, menyebabkan cermin kuno muncul, dan dia mengarahkannya ke garis hitam. Ada kilatan. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap dan semua cahaya telah terkondensasi di sekitar cermin kuno. Garis hitam segera runtuh. Tubuh Li Yuan gemetar dan dia batuk seteguk darah. Tubuhnya dipenuhi aura kematian.
Dia bergumam, bukan karena batasan keluarga Li saya kurang, itu karena saya menggunakan terlalu banyak batasan hati saya untuk membantu saudara Su. Setelah itu, saya tidak punya waktu untuk memulihkannya. Bagaimana lagi cermin yang rusak ini bisa menghentikan pembatasan? Namun, saudara Su telah sangat membantu keluarga saya, jadi saya tidak menyesalinya. Jika saya mati, maka saya akan mati. Petik 2. Li Yuan tersenyum sedih. Pada saat ini, lelaki tua itu melangkah maju dan melempar tendangan bahkan tanpa melihat Li Yuan. Ada suara berderak saat Li Yuan mengeluarkan lebih banyak darah dan tubuhnya mendarat di tanah. Matanya redup. Tendangan itu telah menyebarkan energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuhnya, membuatnya jadi dia tidak bisa membalas lagi. Tuan muda, orang ini tidak lagi berbahaya. Kamu bisa menyerang sekarang. Orang tua itu melangkah mundur dan ekspresinya dingin. Dia tidak merasa malu sama sekali karena menyerang junior Ascendan sebagai kultivator ilusori Yin. Pemuda itu baru saja berhasil mendapatkan 3 pedang terbang, dan itu hanya karena hubungan Li Yuan dengan ketiga pedang itu hilang. Dia menangkap pedang itu dan langsung memberikannya kepada wanita di sampingnya. Pemuda itu melangkah maju dengan mencibir dan berkata, biarkan saya melihat persis di mana Anda menemukan pedang surgawi ini. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan menekan Li Yuan. Cepatlah, sepupu. Wanita itu tersenyum saat dia melihat semua ini. Matanya dipenuhi dengan pesona yang memikat saat dia bermain dengan pedang surgawi di tangannya. Sedangkan untuk lelaki tua itu, ekspresinya setenang biasanya. Tepat pada saat ini, tepat saat tangan pemuda bernama Yao itu menekan Li Yuan, sebuah riak tiba-tiba muncul di sampingnya. Ekspresi pria tua yang awalnya tenang tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menyerang ke depan dan segera berteriak, "Tuan muda, mundur!" Pemuda itu terkejut. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terbayangkan keluar dari dalam riak. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Bahkan ada es yang jatuh dari langit. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat pasi. Bahkan sebelum dia sempat mencari jiwa Li Yuan, dia segera mundur. Namun, pada saat ini, sesosok keluar dari riak. Saat sosok itu muncul, niat membunuh mencapai puncaknya. Gemuruh-gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Saat pemuda itu mundur, sosok dari riak itu melangkah maju dan menunjuk ke dada pemuda itu. Gelombang suara retak bergema dan pemuda itu batuk seteguk darah. Semua tulang di dalam tubuhnya patah dan dia dibuang. Sosok itu mendekat sekali lagi dan jarinya mendarat di antara alis pemuda itu. Energi asal yang kaya memasuki tubuh pemuda dan menyebabkan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya runtuh dalam sekejap. Suara retakan bergema dan ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Di matanya, jari itu telah menggantikan dunia dan menjadi pengendali hidupnya. Tubuhnya terlempar ke udara dan terbang membentuk busur. Suara retakan masih datang dari tubuhnya di udara, dan dia batuk seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah. Energi asal di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Ini pertama kali menghancurkan energi spiritual langitnya, kemudian menghancurkan basis kultivasinya, dan akhirnya memaksa semua darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Saat ini dia seperti orang yang terbuat dari darah di udara. Tubuhnya mengeluarkan kabut darah yang pekat. Energi asal di dalam tubuhnya tidak berhenti dan terus mengamuk di dalam tubuhnya. Semua otot di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit dan semua organ dalamnya langsung hancur. Ini masih belum berakhir. Energi asal terlalu kuat, sampai-sampai tidak mungkin untuk diukur. Setelah menghancurkan sumber internal, energi asal mengalir ke kepalanya. Tengkoraknya runtuh bersama dengan otaknya. Pada saat ini, pemuda bernama Daging Yao benar-benar roboh. Ketika dia hanya setengah jalan di udara, seluruh tubuhnya runtuh, hancur, dan menghilang. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terbayangkan. Dia bahkan punya dorongan untuk menangis. Pada saat tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya muncul, energi asal meledak. Energi asal ini merobek jiwa asal dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, jiwa asal tidak menghilang. Energi asal dengan cepat memadatkan jiwa asal menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Bola langsung kembali ke tangan Wang Lin dan dia menekannya di antara alis Li Yuan untuk membantu Li Yuan memelihara jiwa asalnya yang menghilang. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menyakiti temanku? Kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat di luar imajinasi. Orang tua itu baru saja bergerak maju, dan sebelum dia bisa mendekat, semuanya sudah berakhir. Keringat dingin muncul di dahi lelaki tua itu. Ketenangannya hilang dan ketidakpeduliannya sudah runtuh. Ketenangan dan ketidakpeduliannya telah benar-benar hancur. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan bahkan sedikit ketakutan. Dia sama sekali tidak bisa melihat orang lain dengan jelas sebelumnya. Secara khusus, energi asal yang kaya yang muncul dengan riak membuatnya menghirup udara dingin.
Yang lebih membuatnya takut adalah aura yang datang dari dalam riak itu. Aura pemuda yang keluar sebenarnya menyatu sempurna dengan dunia. Terlalu menakutkan, aku tahu semua pembudidaya korporeal yang, tapi siapa dia? Wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Niat membunuh dari orang lain begitu kuat sehingga menyebabkan pikirannya bergetar. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan bahkan memiliki dorongan untuk segera melarikan diri. Tidak jauh dari situ, wanita itu benar-benar terpana. Adegan di depannya menyebabkan otaknya menjadi kosong sementara. Saudara Su, di tanah, mata Li Yuan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjuang untuk berbicara. Bantu aku, bunuh mereka. Bab 773-13 hari. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang menusuk. Jika kebencian ini bisa menjadi jasmani, akan segera meletus untuk melampiaskan amarah yang dideritanya beberapa hari ini. Wang Lin mengangguk dan tatapannya melewati pria tua ilusori Yin dan mendarat di wanita tercengang itu. Dia memegang pedang surgawi Li Yuan. Dia bahkan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka dan mengambil langkah. Langkah ini memindahkannya beberapa ratus kaki dan dia muncul di hadapan wanita itu. Wanita itu baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia secara pribadi melihat tubuh pemuda Yao runtuh hanya dari satu jari dari orang ini. Suara retakan dari tubuh pemuda Yao masih bergema di telinganya. Dengan satu jari, dia telah menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jiwa asal pemuda Yao ditangkap dan kesadarannya dihapus sampai hanya gumpalan energi asal. Pemandangan ini benar-benar menghancurkan pikirannya, membuatnya gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Wang Lin bergerak ke arahnya, dia langsung panik. Dipenuhi dengan teror, dia menjerit histeris. Di matanya, Wang Lin bukan lagi manusia, tapi iblis yang menakutkan dan melahap jiwa. Dia hampir secara tidak sadar mundur, bahkan tidak ada sedikit pun pikiran untuk melawan. Satu-satunya hal di otaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sejak kecil, dia tidak pernah setakut ini. Tidak hanya itu menghancurkan pikirannya, itu juga meninggalkan keretakan yang dalam di hati daonya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tingkat kultivasinya akan turun drastis dengan hampir tidak ada kesempatan untuk meningkat lagi. Ekspresi Wang Lin dingin dan tatapannya dingin saat dia mendekat. Di matanya, kecepatan wanita itu terlalu lambat. Pada saat ini, mata lelaki tua ilusori Yin itu berbinar. Dia tidak mencoba menyelamatkannya, dia dengan cepat mundur. Saat satu jari menekan di antara alisnya, pupil matanya menyusut dan ketakutannya mencapai puncaknya. Energi asal mengalir ke tubuhnya. Dia tidak terlempar ke belakang dan malah gemetar dan membeku di tempatnya. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia sangat akrab dengan suara ini, sama persis dengan suara yang berasal dari tubuh pemuda tadi. Jiwa asalnya membentuk bola cahaya dan terbang keluar dari antara alisnya. Wang Lin meraihnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Li Yuan. Energi asal memelihara jiwa asalnya dan menyebabkan luka-lukanya sedikit pulih. Tubuh wanita itu roboh dan lenyap sama sekali. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa orang yang mereka kejar tidak memberitahu mereka bahwa dia punya teman seperti ini di alam surgawi guntur. Saat tubuhnya menghilang, semua pedang terbang dan tas pegangan jatuh ke tanah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sosok lelaki tua yang melarikan diri dengan cepat sebelum mengungkapkan cibiran. Dia mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang saat dia menyatu dengan dunia. Pikiran pria tua ilusori Yin benar-benar terguncang oleh kemunculan tiba-tiba Wang Lin. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia segera melarikan diri. Namun, pada saat ini, riak muncul di hadapannya. Energi asal yang kuat keluar dari dalam dan menyebabkan dia berhenti. Patung Wang Lin berjalan keluar dari dalam. Anda selanjutnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan kilatan petir ungu muncul. Area yang dikelilingi oleh kabut ungu setelah petir ungu muncul. Petir bergerak melalui kabut dan dengan cepat berkumpul di petir ungu. Guntur itu setebal lengan dan dengan cepat ditembakkan ke arah lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan segera mengeluarkan api merah. Nyala api ini sangat panas dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya, membentuk perisai api. Guntur turun dan mendarat di perisai api. Ada suara berderak saat perisai api segera runtuh dan petir mendarat di tubuh lelaki tua itu. Dia batuk mulut besar darah dan wajahnya menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, dia hampir kehabisan akal. Kulit kepalanya kesemutan saat dia merasa panik dan kekagetan di hatinya mencapai batasnya. Orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, "Senior, biarkan aku bicara." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Berapa lama kamu mengejar teman saya?" Berbicara.
Orang tua itu mundur dan dengan cepat berkata, 13 hari, senior, masalah ini semua karena tuan muda dari keluarga Yao. Saya mencoba membujuknya, tetapi status kami berbeda, jadi saya tidak dapat menghentikannya. Petik 2. Orang tua itu sangat takut pada orang ini. Seorang pembudidaya korporeal yang bukanlah seseorang yang bisa dia tolak, meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap korporeal yang sendiri. 13 hari, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, dan dalam sekejap mata, dia menyusul lelaki tua itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke lengan kiri lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Saat dia hendak menghindar, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Kata ini seperti suara iblis yang mendarat di telinga orang tua itu. Dia segera merasakan jumlah energi asal yang tak terbayangkan mengelilinginya. Saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Bahkan jiwa asalnya merasa seperti berada di air dan menjadi badut. Ini adalah hari pertama. Jari Wang Lin mendarat di lengan kiri lelaki tua itu, dan dengan ledakan energi asal, lengan kiri lelaki tua itu meledak dengan keras. Energi asal yang kuat meledak sekali lagi, menyebabkan lengannya hancur total. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi berjuang. Dia ingin berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Hari kedua. Jari Wang Lin mendarat sekali lagi, kali ini di kaki kiri lelaki tua itu. Energi asal mengalir masuk dan lebih dari setengah kaki kiri lelaki tua itu meledak. Pembuluh darah lelaki tua itu menonjol dan dia menunjukkan tatapan tajam. Namun, di balik tatapan ganas itu, dia dipenuhi ketakutan. Terornya terhadap Wang Lin telah memenuhi pikirannya. Ini adalah hari ketiga. Wang Lin mengangkat kakinya dan langsung menginjak kaki kanan lelaki tua itu. Kakinya segera roboh dengan keras. Dari 4 anggota tubuh lelaki tua itu, 3 di antaranya sudah roboh. Orang tua itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Rasa sakit yang parah hampir menenggelamkannya. Simulasi rasa sakit memungkinkan jiwa asalnya untuk bergerak sedikit. Energi asal segera berputar melalui tubuhnya dan dia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saat Wang Lin menarik kakinya, jarinya menunjuk ke lengan kanan lelaki tua itu. Energi asal menyerbu masuk dan satu-satunya anggota tubuh yang masih hidup segera hancur. Ini adalah hari keempat. Ini tidak berakhir. Mantra berhenti menghilang dan orang tua itu akan mendapatkan kembali gerakannya. Sama seperti energi asal memenuhi tubuhnya dan dia akan mundur, suara dingin Wang Lin datang sekali lagi. Berhenti. Orang tua itu menjerit sedih. Suara pihak lain adalah suara yang akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyentuh rambut di kepala Li Yuan. Pada saat itu, pikirannya dalam keadaan kesurupan, dan dia samar-samar mengingat kata-kata yang diucapkan orang ini saat dia muncul. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menyakiti temanku? Kata-kata ini bergema di benaknya seperti gemuruh guntur. Setelah tubuh lelaki tua itu dihentikan untuk kedua kalinya, Wang Lin berdiri di depan lelaki tua itu. Jari Wang Lin dengan cepat bergerak dan menunjuk ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Hari kelima. Hari keenam. Hari ketujuh. Pada akhirnya, dada lelaki tua itu berantakan. Semua tulangnya patah dan kabut darah menyembur dari dadanya. Tubuhnya telah kehilangan semua vitalitas. Ini adalah hari terakhir. Tangan Wang Lin berubah menjadi telapak tangan dan menekan dahi pria tua itu dengan ekspresi kejam. Sebuah retakan renyah bergema saat tubuh lelaki tua itu benar-benar runtuh dan menghilang menjadi kabut darah. Jiwa asalnya dibebankan. Saat dia gemetar di udara, dia berteriak, keluarga Yao tidak akan melepaskanmu. Mata Wang Lin dingin dan dia berpikir. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan gemetar, bendera terbuka, mengungkapkan citra tidak mau leluhur darah itu. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah kamu mengenalinya? Jiwa asal orang tua itu terkejut. Setelah melihat dengan cermat, matanya langsung melotot dan mengungkapkan kengerian. Meskipun dia tidak mengenali siapa itu, orang ini 70% mirip dengan leluhur keluarga Yao. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, Wang Lin sudah tahu jawabannya dari ekspresi lelaki tua itu. Dia melangkah maju saat energi asalnya mengelilingi daerah itu dan segera mengunci jiwa asal orang tua itu. Tangannya terulur. Jiwa asal orang tua itu tidak bisa melarikan diri sama sekali dan segera ditarik kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan mantra pencarian jiwa pada orang tua itu. Energi asal yang kuat membuat orang tua itu tidak mungkin berjuang. Sesaat kemudian, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia menyeka kesadaran lelaki tua itu dari jiwa asal, mengubahnya menjadi bola energi asal. Tubuh Wang Lin mendarat di samping Li Yuan. Dia memegang bola energi asal dan menekannya di antara alis Li Yuan. Saudara Li, saya akan memberi Anda kesempatan.
Apakah Anda dapat mencapai tahap ilusori yin atau tidak akan bergantung pada Anda. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekankan tangannya ke dada Li Yuan. Mengumpulkan. Dengan raungan, serangga putih kecil itu segera ditarik keluar dari tubuh Li Yuan. Serangga ini sangat mengerikan dan mengeluarkan bau amis. Ekspresi Wang Lin tenang. Dengan satu cubitan, semua serangga kecil ini tumbang satu per satu. Bab 774 Pasangan Dao Layu. Li Yuan sudah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Alasan dia belum mencapai tahap ilusori yin adalah karena tubuhnya kekurangan energi asal. Wang Lin baru saja memberinya makan dengan 3 jiwa asal. Secara khusus, salah satunya adalah jiwa asal dari kultivator ilusori yin, yang dipenuhi dengan energi asal. Berkat ini, kesempatan Li Yuan membuat terobosan telah meningkat pesat. Setelah menempatkan beberapa batasan di sekitar Li Yuan, Wang Lin duduk di sampingnya dan mulai merenung. Leluhur darah memang seseorang dari keluarga Yao. Ternyata keluarga Yao sangat kuat, terutama dewa darah keluarga Yao. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saya tidak pernah kekurangan musuh yang kuat sejak saya mulai berkultivasi, jadi menambahkan dewa darah tidaklah banyak. Wang Lin tahu bahwa bahkan jika dia tahu tentang dewa darah sebelumnya, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Li Yuan untuk mati. Selain itu, karena dia sudah menyinggung leluhur darah, dia membuat keputusan. Selama aku menguasai mantra itu untuk bergabung dengan dunia, bahkan jika Tuo Shen datang, aku akan bisa kabur. Namun, beberapa kenangan di dalam lelaki tua itu menarik. Mungkin berguna bagi saya. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan yang tegas. Dia duduk dan mulai memurnikan energi asal di dalam tubuhnya. Saat aku menyerap semua energi asal dalam tubuhku, aku akan sangat dekat dengan langkah kedua yang sebenarnya, tahap awal dari Nirvana Skrier. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. 3 tas dan beberapa pedang terbang ke arahnya. Ketiga tas pegangan ini milik ketiganya. Mata Wang Lin pertama kali tertuju pada pedang yang dia dan Li Yuan temukan di dalam ruang penyimpanan. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, pikiran Wang Lin bergerak. 9 pedang ini segera terbang ke udara dan menusuk ke tanah. 8 orang membentuk lingkaran, sedangkan yang terakhir berada di tengah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 9 tulang binatang itu segera terbang keluar. Tulang binatang terbesar mendarat di tengah lingkaran, sementara 8 lainnya mengelilingi 8 pedang yang membentuk lingkaran. Mereka diatur persis seperti Wang Lin menemukan mereka. Dia dengan hati-hati melihat 9 tulang binatang itu. Wang Lin telah memeriksanya sebelumnya, dan tampaknya ada semacam pencitraan merek yang mencegah akal ilahi untuk mencetak dan mengendalikannya. Saat itu, dia curiga bahwa harta tulang binatang ini mungkin membutuhkan cara aktivasi khusus. Setelah dia meletakkan kembali tulang binatang itu dengan pedang, dia segera menyadari perbedaannya. Setelah merenung sebentar, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan pergi ke 8 tulang binatang kecil. Saat perasaan ilahi menyentuh mereka, 8 tulang segera bergetar dan kekuatan hisap datang dari mereka. Perasaan ilahi Wang Lin segera merasakan isapan ini. Matanya berbinar dan energi asalnya masuk ke akal ilahi. Setelah hisap, indera ilahinya terbagi menjadi 8 bagian dan menjadi 8 tulang. Hisapan itu sepertinya tidak ada habisnya dan terus menyedot rasa divinenya seolah-olah ingin melahap seluruh jiwa asalnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik kembali akal ilahi dari tulang binatang itu. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia meletakkan segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian energi asalnya menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kabut putih yang dipenuhi dengan energi asalnya muncul. Jika orang luar lewat dan melihat kabut ini, mereka tidak akan melakukan apapun secara sembrono, karena kabut ini dipenuhi dengan tekanan dari energi asal. Bahkan pembudidaya ilusori yin dan korporeal yang akan sangat berhati-hati. Ini berarti ada kultivator langkah kedua di dalam kabut ini yang tidak ingin diganggu. Jika seseorang mencoba masuk, mereka akan diserang oleh energi asal di dalam kabut. Setelah membentuk kabut energi asal, Wang Lin merenung sejenak sebelum membuka mulutnya dan membiarkan cap fragmen itu masuk ke dalam kabut. Baru setelah itu dia merasa santai dan duduk. Jiwa asal naga guntur kuno miliknya menyerbu keluar dan bergegas menuju 8 tulang binatang. Saat jiwa asalnya mendekat, kekuatan isap keluar dari 8 tulang binatang. Jiwa asal Wang Lin terpecah menjadi 8 bagian lagi dan memasuki setiap tulang binatang. Setelah menyerap semua jiwa asal Wang Lin, 8 tulang binatang melepaskan cahaya iblis. Cahaya iblis menjadi lebih dan lebih terang sampai 8 sinar cahaya biru ditembakkan dari tulang binatang menuju pedang di tengah. Cahaya biru ini juga berisi jiwa asalnya. Jiwa asalnya mengalami perubahan yang tidak dia mengerti dan dikirim ke pedang terbang. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan semburan himne pedang.
Jiwa asal Wang Lin menyatu kembali menjadi satu dan segera merasakan energi pedang yang kuat mengisi jiwa asalnya. Mata Wang Lin menyipit dan energi asal di dalam tubuhnya menyebar seperti badai, menghilangkan semua energi pedang. Namun, saat berikutnya, lebih banyak energi pedang muncul seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Sesuatu yang salah. Ini adalah matriks batasan. Mata Wang Lin mulai menyimpulkan batasan dan dia hanya duduk. Dia menciptakan perisai energi asal untuk memblokir energi pedang dan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin berbinar. Dia telah melihat melalui batasan ini. Dengan pikiran, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang yang dikelilingi oleh 8 tulang binatang itu terbang keluar. Itu terbang di atas tulang binatang yang dikelilingi oleh 8 pedang. Pedang mengarah ke bawah dan energi pedang segera ditembakkan. Energi pedang ini dibagi menjadi 8 sinar energi pedang yang masuk ke masing-masing dari 8 pedang terbang. Jiwa asal Wang Lin sekali lagi dibagi menjadi 8 dan memasuki 8 pedang surgawi. Pengalaman sebelumnya muncul sekali lagi, tapi kali ini ada lebih banyak energi pedang. Jiwa asal Wang Lin dibagi menjadi 8, dan setiap bagian mengalami hal yang sama. 3 hari kemudian, ke-8 pedang itu menembakkan energi pedang ke tulang binatang terbesar di tengah. Jiwa asal Wang Lin keluar dengan energi pedang dan memasuki tulang binatang dengan 4 paku. Jiwa asalnya menyatu menjadi satu di dalam tulang binatang dan pada saat yang sama meninggalkan jejaknya di dalam tulang binatang itu. Semacam pencerahan muncul di dalam jiwa Wang Lin. Dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang tulang binatang ini, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, jiwa asal Wang Lin terbang keluar dari tulang binatang dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi kaget dan gembira. Sungguh layak menjadi harta celestial. Tanpa metode khusus ini, tidak ada cara untuk meninggalkan jejak Anda di situ. Begitu kamu berhasil meninggalkan jejakmu, kamu segera mendapatkan pengetahuan untuk menggunakannya. Wang Lin berdiri, melambaikan tangannya, dan tulang binatang besar itu segera terbang ke arahnya. Objek ini disebut Witeret Dao Peir. Ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai harta magis sejati. Sayangnya, itu rusak di tangan Tuan sebelumnya dalam pertempuran melawan Dewa Kuno. Ditambah fakta bahwa master sebelumnya meninggal, bahkan sekarang masih belum sepenuhnya diperbaiki. Namun, kekuatannya masih luar biasa, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu hartaku yang paling kuat. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tulang binatang itu tampak hidup. Itu bergegas menuju Wang Lin dan menghilang di tangannya. Sesaat kemudian, tato tulang binatang muncul di punggung tangan kanan Wang Lin. Itu sangat hidup. Dia tidak menarik kabut asal dan menatap Li Yuan. Sebagian besar luka Li Yuan telah sembuh dan jiwa asalnya menyerap energi asal untuk membuat terobosan terakhir. Wang Lin tidak yakin apakah Li Yuan akan berhasil atau tidak. Sambil menunggu Li Yuan bangun, Wang Lin membuka tas dari 3 orang yang dia bunuh. Tas wanita itu berisi beberapa barang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengeluarkan giok surgawi, Wang Lin menyingkirkannya. Adapun tas pegangan Tuan Muda Yao, ada beberapa barang di dalamnya juga. Setelah melihatnya, mata Wang Lin menyipit dan mendarat di satu benda. Itu adalah jimat kertas. Dibandingkan dengan ini, hal-hal lain tidak ada artinya. Ini adalah jimat kedua yang ditemukan tangannya sejak datang ke sistem bintang Al-Heaven. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan jimat lainnya muncul di tangannya. Kedua jimat itu berukuran sama, tetapi simbol yang digambar padanya berbeda. Apa sebenarnya ini? Akal ilahi Wang Lin menyebar dan memindai kedua jimat. Matanya menyipit saat dia menyadari fluktuasi energi asal samar datang dari mereka. Dia tidak akan bisa menyadarinya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Menarik. Mungkinkah item ini menjadi harta karun juga? Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menyingkirkan jimat itu. Dia merasa mereka tidak biasa. Ketika dia mengambil tas terakhir yang dipegangnya, matanya bersinar dan dia bergumam, pikiran orang tua itu berantakan, tapi tujuannya di alam surgawi petir sangat jelas. Dia akan membawa tuan muda dari keluarga Yao ke paviliun koleksi untuk mendapatkan mantra surgawi. Petik 2. Wang Lin belajar dari ingatan lelaki tua itu bahwa ada fragmen yang disegel oleh kekuatan gabungan dari 4 keluarga sistem bintang Al-Heaven dengan warisan dari alam surgawi. Pada fragmen tersegel ini terdapat paviliun koleksi. Paviliun itu menyimpan mantra surgawi, dan mantra itu masih terawat dengan baik. Namun, paviliun koleksi ini dibuat oleh Kaisar Surgawi alam surgawi petir sebelumnya dan bawahannya. Paviliun memiliki aturannya sendiri, dan apakah seseorang bisa mendapatkan mantra surgawi tergantung pada keberuntungan. 4 keluarga besar dengan warisan alam surgawi tidak dapat melanggar aturan ini.
Mereka hanya bisa menyegel pecahan itu dan kemudian membukanya setiap kali agar anggota keluarga mereka mencoba peruntungan. Untuk waktu yang sangat lama, paviliun koleksi ini telah menjadi tempat eksklusif bagi 4 keluarga besar, dan tidak ada orang luar yang diizinkan. Keluarga Yao tidak hanya mengirim satu tim ke Thunder Celestial Realm, tetapi 10 grup. Paviliun koleksi, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, nafas Li Yuan menjadi kasar dan dia perlahan membuka matanya. Dia melihat ke depan dan menghela nafas, terima kasih, Bro Tersu, tapi sepertinya saya belum ditakdirkan untuk mencapai tahap ilusori Yin. Jiwa asal saya tidak dapat menahan energi asal sebanyak itu. Petik 2. Li Yuan menunduk dan melihat lengannya yang patah. Setelah dia mengatakan itu, dia terdiam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kabut asli menghilang. Dia dengan hati-hati menatap Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, kamu tidak seharusnya meremehkan dirimu sendiri. Energi asal di dalam tubuh Anda memberi makan jiwa asal Anda. Setelah Anda menyerap semua energi asal itu, Anda akan mencapai tahap ilusori Yin. Hari itu mungkin datang cepat atau lambat, tapi pasti akan terjadi. Petik 2. Mata Li Yuan bersinar dan dia mengangguk. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Wang Lin. Kakak Su, aku berhutang banyak padamu. Saya akan mengingat ini dalam hati saya dan tidak akan melupakannya. Li Yuan bukan orang yang banyak bicara, tapi ini datang dari hatinya. Dia hanya merasa bersyukur kepada Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum saat tangan kanannya meraih satu-satunya tas yang tidak dia cari. Dia memindainya dengan akal ilahi dan melemparkannya ke Li Yuan. Pada saat yang sama, 9 pedang terbang ke udara dan mendarat di sebelah Li Yuan. Mengembalikannya ke pemiliknya. Juga, simpan tas itu untuk menampung. Saya yakin hal-hal di dalam akan berguna bagi Anda. Petik 2. Li Yuan mengangguk dan menyingkirkan pedangnya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi sebelum dia mengeluarkan sesuatu. Itu adalah cermin kuno. Ini adalah cermin kuno yang melanggar batasan. Jumlah ini tidak banyak, dan mereka dapat melanggar sebagian besar batasan. Saat dia berbicara, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menerimanya dengan senyuman dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Li Yuan ragu-ragu dan bertanya, saya tidak bisa melihat melalui kultivasi saudara Su lagi. Jelas Anda meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apakah leluhur darah dihancurkan oleh ruang penyimpanan? Petik 2. Bahaya leluhur darah telah diselesaikan. Meskipun dia tidak mati, tidak banyak perbedaan. Wang Lin mengatakannya dengan tenang, tetapi ketika Li Yuan mendengar ini, dia terkejut dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dengan kebijaksanaannya, dia tahu dari kata-kata Wang Lin bahwa peningkatan pesat tingkat kultivasi Wang Lin ada hubungannya dengan leluhur darah. Wang Lin menatap Li Yuan dan tersenyum. Saudara Li, aku akan mencari di alam surgawi petir dan mencari semua mantra surgawi. Apakah Anda bersedia membantu saya melanggar batasan? Petik 2. Dengan kekuatannya saat ini, selain dari beberapa individu terpilih, tidak banyak di Thunder Celestial Realm adalah tandingannya. Jika Li Yuan ada, Wang Lin bisa dengan mudah melindungi Li Yuan. Belum lagi jika Li Yuan punya cukup waktu untuk menggunakan batasannya, dia bahkan tidak membutuhkan perlindungan Wang Lin. Wang Lin punya rencananya sendiri untuk mengundang Li Yuan. Li Yuan jelas tahu lebih banyak tentang Thunder Celestial Realm daripada dia. Juga, Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Li Yuan dalam hal batasan, jadi akan jauh lebih mudah untuk mencari mantra surgawi dengan Li Yuan. Mata Li Yuan mengungkapkan kegembiraan saat dia tersenyum dan berkata, karena ini adalah keinginan saudara Su, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Selama saya punya cukup waktu, saya yakin saya bisa melanggar semua batasan di sini. Misalnya, saudara Su, pernah ada kehancuran surgawi di sini. Petik 2. Li Yuan menunjuk ke depan ke sebuah dataran. Tanah dipenuhi rumput liar dan rumput mati dan angin bertiup melintasi dataran menciptakan suara gemerisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Lengan tunggal Li Yuan membentuk segel. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan energi asal, jadi beberapa batasan yang tidak dapat dia gunakan sebelumnya karena penekanan jejak budak dapat digunakan sekarang. Langit menjadi gelap dan dataran di depan mereka tampak seperti lukisan dengan penutup dilepas. Ketika batasan Li Yuan jatuh, dataran itu hancur, memperlihatkan reruntuhan kota. Sebuah tablet batu yang rusak berdiri di depan reruntuhan, dan ada 3 kata kuno di atasnya. Istana Penyambutan Surgawi. Mantra surgawi tidak bisa digunakan hanya dengan formula. Dengan menggunakan hati pembatasan pemusnahan keluarga Li saya dapat menggunakan jejak mantra surgawi untuk merekayasa baliknya. Metode ini melukai tubuh pengguna, jadi keluarga Li saya tidak menggunakannya begitu saja. Namun, jika Badersu membutuhkan bantuan, maka saya pasti akan membantu. Bab 775 Lubang Gelap.
Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat tablet yang rusak. Dia melompat ke depan dan tiba di depan tablet. Li Yuan mengikutinya dari dekat dan dengan hati-hati melihat tablet sebelum melihat reruntuhan. Dia lalu tersenyum. Saudara Su, jika saya tidak salah, istana penyambutan surgawi ini dulunya merupakan tempat perdagangan untuk Celestial. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan menuju reruntuhan. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak puing-puing berbagai bangunan. Istana ini sangat besar. Itu hampir seukuran kota Fana. Reruntuhan itu sangat sunyi, dengan hanya sesekali angin bertiup melalui bangunan yang rusak. Suara yang diciptakan oleh angin terdengar seperti seseorang sedang menangis. Pusaran kecil akan terbentuk saat angin bertiup, dengan lembut meniup debu. Dari bangkai kapal terlihat banyak paviliun di sepanjang jalan, namun saat ini paviliun tersebut dalam keadaan rusak berat. Bahkan ada sisa fluktuasi pembatasan yang berasal dari mereka. Setelah dengan hati-hati mencari reruntuhan, Wang Lin tidak menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jelas bahwa orang-orang sudah ada di sini selama berkali-kali alam surgawi guntur telah terbuka. Toko terbesar di istana perdagangan ini selalu berada di timur. Mata Li Yuan berbinar dan melihat ke timur. Puing-puing di sisi timur istana bahkan lebih parah. Tidak mungkin untuk melihat penampilan toko lagi, karena hanya tersisa satu dinding. Li Yuan berjalan sangat cepat dan dengan cepat tiba di sebelah reruntuhan bangunan di timur. Dia berjongkok, mengambil beberapa puing, dan dengan hati-hati memeriksanya seolah-olah dia sedang menghitung. Ketika Wang Lin dengan tenang tiba, akal ilahi menyebar dan tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, mata Li Yuan menyipit. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Saudara Su, serang tempat ini dengan mantra." Wang Lin tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan guntur ungu melesat seperti naga liar menuju tempat yang ditunjuk Li Yuan. Guntur ungu mendarat dengan keras dan bumi bergetar, menyebabkan puing-puing bergerak. Pola tanpa fluktuasi muncul di tanah. Ini sepertinya adalah formasi yang diukir di tanah. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Li Yuan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di sebelah formasi. Setelah melihatnya, dia tersenyum. Saudara Su, sejauh yang saya tahu, bahkan toko-toko surgawi memiliki ruangan tersembunyi. Sepertinya toko ini tidak terkecuali. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan berkata, saya percaya formasi yang mengelola ruangan tersembunyi ini telah aktif begitu lama sehingga semua energi spiritual surgawi telah lenyap. Inilah mengapa tidak ada fluktuasi yang datang darinya sama sekali. Petik 2. Li Yuan berjongkok dan menyeka sejumlah besar debu. Setelah menghitung sedikit, dia mengangguk. Itu benar. Dari tampang debu ini, sepertinya sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Seperti yang dikatakan Saudara Su, formasi ini telah kehilangan semua energi spiritual langitnya dan menjadi formasi mati. Petik 2. Dia kemudian menjelaskan, formasi mati adalah seperti ini. Sekali energi spiritual surgawi hilang, ia tidak dapat dibuka lagi. Namun, saya punya cara untuk memulihkannya. Saudara Su, saya butuh waktu, jadi harap tunggu sebentar. Dengan itu, Li Yuan berlutut, menggigit jari kirinya, menarik napas dalam-dalam, dan menekan jarinya ke formasi. Energi asal berasal dari tangan kirinya. Darah juga keluar dari luka dan memasuki formasi sebelum perlahan menyebar. Wang Lin dengan tenang berdiri di samping dan merasa sedih di dalam hatinya saat dia melihat reruntuhan itu. Guntur Celestial Realm pasti sangat makmur. Jika tidak, mustahil untuk membentuk toko perdagangan sebesar ini. Ada banyak toko di dalam istana ini. Berdiri di sini, Wang Lin dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, makhluk surgawi tiba di harta surgawi dan binatang surgawi dan berdagang untuk kebutuhan mereka masing-masing di sini seperti manusia. Celestial dari masa itu tidak pernah bisa membayangkan alam surgawi akan runtuh. Sambil merenung tanpa suara, Wang Lin menghela nafas. Dia ingat sidik jari besar yang dia lihat di Reign Celestial Realm. Mantra sidik jari yang bisa menghancurkan bumi. Sayangnya, Li Yuan tidak bisa pergi ke Reign Celestial Realm. Aku ingin tahu apakah dia mampu merekayasa ulang mantra surgawi itu. Petik 2. Seiring waktu berlalu perlahan, wajah Li Yuan berangsur-angsur menjadi pucat. Darah dari jari kirinya secara bertahap menyebar ke seluruh formasi. Formasi disuntikkan dengan energi dan kemudian riak halus muncul. Mata Li Yuan berbinar, lalu dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan garis hitam keluar dan mendarat di formasi. Tangannya dengan cepat bergerak dan akan terus melepaskan batasan. Namun, pada saat garis hitam menyentuh formasi, seberkas cahaya melesat ke langit. Sinar itu muncul hampir seketika dan dapat dilihat dengan jelas dari jauh. Li Yuan kaget. Sebelum dia mengirimkan batasan di tangannya, mereka menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pertama kalinya formasi surgawi dibuka, ini pembukaan pertama. Saat Li Yuan menatap berkas cahaya, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah.
Wang Lin berbalik sedikit saat dia melirik ke arah seberkas cahaya. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan apapun, jadi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Dari ekspresi Li Yuan, sepertinya dia juga terkejut. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Li." Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Seberkas cahaya redup dan akan segera menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia segera menyadari sesuatu. Energi spiritual surgawi yang tertekan sepertinya telah meledak dari berkas cahaya. Li Yuan menatap sinar yang memudar dan berkata, jika formasi langit dibuka dengan benar, ini tidak akan terjadi. Namun, ini pertama kalinya ia dibuka, dan semangat formasi harus dilepaskan sebelum bisa dibuka. Petik 2. Pertama kali. Mata Wang Lin menyipit. Itu betul. Ini adalah pertama kalinya formasi ini dibuka tanpa metode yang tepat, setelah pancaran ini hilang, kita bisa masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Li Yuan menatap formasi dan menjilat bibirnya. Wang Lin mengangguk dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat dua sinar cahaya pedang datang dari kejauhan, dan mereka mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Mereka jelas telah melihat berkas cahaya dan ingin melihat apa yang terjadi. Wang Lin menarik pandangannya dan tangan kanannya meraih ke tanah. Sejumlah besar batu bata beterbangan dan meledak menjadi debu. Kemudian Wang Lin menyebarkan debu ke segala arah. Hampir dalam sekejap, debu membentuk cincin dengan radius 10.000 kaki. Itu mengisolasi area di dalam dari luar. Mata Wang Lin mendarat di berkas cahaya yang memudar dan dia dengan tenang berkata, mereka yang masuk akan mati. Meski suaranya lembut, ketika jatuh di telinga keduanya, itu seperti gemuruh guntur. Keduanya berada di tahap pertengahan ascendan, jadi pikiran mereka terguncang karena suara itu. Bahkan cahaya pedang di bawah kaki mereka menjadi tidak stabil. Keduanya berhenti di luar ring dan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Mereka berdua menatap masing-masing dengan ekspresi pucat sebelum dengan cepat menyingkirkan pedang mereka. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, kami berdua adalah junior dari keluarga Zhao di wilayah barat. Kami akan mematuhi perintah senior dan tidak akan melangkah masuk. Petik 2. Sinar itu mulai menghilang semakin cepat. Mata Li Yuan berbinar saat dia melangkah maju dan mendekati formasi, menunggu sinar itu benar-benar menghilang. Bahkan kedua pembudidaya di luar melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi setelah merenung sedikit, mereka menebak bahwa harta karun telah muncul di sini. Meskipun mereka tidak berani pergi mencurinya, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk memperluas wawasan mereka. Itu karena pelepasan dari roh formasi terlalu besar sehingga semua pembudidaya di fragmen ini melihatnya. Saat setiap kultivator melihat cahaya ini, pikiran pertama yang mereka miliki adalah bahwa sebuah harta karun telah muncul. Hampir semua kultivator berkumpul menuju berkas cahaya ini dengan pemikiran tersebut. Keduanya dari keluarga Zhao sudah dekat, jadi mereka yang pertama tiba. Tak lama kemudian, beberapa pancaran cahaya datang dari segala arah. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi tidak satu pun dari mereka berada di tahap ilusi yin. Kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap akhir ascendan. Ketika orang-orang ini tiba, mereka langsung melihat cincin yang terbuat dari debu. Mereka berhenti dan tidak berani mendekat. Namun, tatapan mereka segera tertuju pada berkas cahaya yang menghilang dan mata mereka menunjukkan keserakahan. Namun, saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka bisa merasakan energi asal dari tubuh Wang Lin, menyebabkan mereka semua mundur. Tak satu pun dari mereka berani datang dalam jarak 10.000 kaki. Wang Lin tidak memperhatikan orang-orang itu. Bahkan Li Yuan tidak terlalu memperhatikan. Sesaat kemudian, berkas cahaya itu menghilang. Pada saat berkas cahaya menghilang, sebuah lubang gelap muncul di permukaan formasi. Gelombang energi spiritual surgawi keluar dari dalam. Bahkan orang-orang yang jauhnya 10.000 kaki dapat merasakannya dengan jelas. Sinar tatapan serakah langsung berkumpul di lubang gelap. Aura halus segera muncul dari semua pembudidaya yang berjarak 10.000 kaki. Jika Wang Lin tidak ada di sana, mereka akan segera masuk. Godaan dari lubang gelap itu sangat besar bagi para pembudidaya. Semua ini karena yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi karena ini, perasaan halus itu menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, seberkas energi pedang yang membawa energi asal datang dari cakrawala. Itu langsung menuju cahaya seolah cincin itu tidak ada. Mata para pembudidaya 10.000 kaki jauhnya semuanya mengungkapkan cahaya misterius. Energi asal dari energi pedang itu berarti bahwa kultivator lain pada langkah kedua telah tiba. Saat energi asal menyebar, sosok kuning dengan cepat mendekat sambil berdiri di atas sinar energi pedang. Bab 776 Area terlarang 10.000 kaki, pelanggar akan mati.
Ada seseorang yang berdiri di atas energi pedang. Dia mengenakan jubah kuning besar yang tertiup angin dan terlihat cukup elegan. Pada tingkat kultivasi ini, penampilan luar seseorang tidak lagi mencerminkan usia mereka. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah biasa. Namun, mata sipitnya menunjukkan kilatan rasa dingin. Energi asal yang kaya datang dari dalam tubuhnya. Jelas dia telah mencapai puncak tahap ilusi yin. Saat dia mendekat, orang-orang di depannya segera berpencar dan tidak berani menghalanginya. Dia semakin mendekat ke area 10.000 kaki. Bukannya dia tidak melihat cincin debu atau tidak tahu artinya, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia menerjang ke area 10.000 kaki. Energi asal dari dia mengisi menyebabkan debu tertiup mundur. Pemandangan ini menyebabkan semua pembudidaya sekitarnya memperhatikan. Sejauh yang mereka tahu, Wang Lin adalah seorang kultivator yang kuat dan pemuda berjubah kuning itu juga seorang kultivator yang kuat. Keduanya pasti akan bertarung karena lubang gelap di formasi langit. Pertempuran semacam ini tidak biasa. Bahkan ada para pembudidaya yang berpegang pada gagasan bahwa mereka berdua sangat melukai satu sama lain sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat. Ekspresi Li Yuan berubah sedikit. Saat dia cemas, suara tenang Wang Lin memasuki telinganya. Saudara Li, turunlah dulu. Li Yuan tidak berbicara dan langsung masuk ke lubang gelap. Saat dia masuk, pemuda berjubah kuning itu mendekat. Mata Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke ruang hampa. Guntur ungu langsung muncul. Saat guntur ungu muncul, kabut ungu muncul di sekitarnya. Guntur ungu melesat ke arah pria muda berjubah kuning bersama kabut ungu. Murid pemuda itu segera menyusut. Bukan karena dia tidak melihat Wang Lin, tetapi karena statusnya di keluarganya istimewa dan anggota keluarganya dekat di belakangnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin. Dia tertawa saat tangannya membentuk cakar dan 5 helai gas hitam muncul dan menembak ke arah guntur. 5 untai gas hitam segera mengelilingi guntur. Melahap. Saat pemuda berjubah kuning itu berteriak, 5 helai gas hitam itu segera berubah menjadi 5 naga hitam dan melahap guntur. Dalam sekejap mata, guntur itu melahap dan kembali ke sisi pemuda itu. Saat 5 naga hitam mengelilingi pemuda itu, mereka segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Alhasil, aura pemuda itu tiba-tiba meningkat. Pemuda berjubah kuning itu perlahan berkata, serangan rekan kultivator cukup bagus. Mohon tunggu sebentar untuk saya, Tang Yanyun, ingin menjelajahi lubang yang ditinggalkan surgawi. Bagaimana dengan itu? Sudah sangat sulit bagi pemuda itu untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan saudaranya, yang berada di tahap korporeal yang, dia tidak akan mengatakan ini. Saat dia mengatakan itu, ekspresi para pembudidaya di dekatnya berubah. Salah satu dari mereka berseru, keluarga Tang. Mungkinkah itu keluarga Tang dari domain selatan? Petik 2. Pada saat ini, semua pembudidaya sepertinya menyadari sesuatu. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, kamu tidak memenuhi syarat. Tang Yanyun kaget. Dia telah memikirkan tentang bagaimana pihak lain akan menolak dan bagaimana ekspresinya akan berubah setelah mendengar dia berasal dari keluarga Tang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan begitu sombong. Ekspresinya berubah suram dan dia tertawa. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu. Dengan itu, dia mulai mundur dan berpikir, tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dariku. Aku akan mundur sekarang dan menunggu adikku datang. Tidak akan terlambat untuk bertindak. Petik 2. Meskipun keluarga Tangnya bukanlah salah satu yang memiliki warisan dari alam surgawi, itu masih tidak kecil. Banyak dari mereka telah datang ke alam surgawi petir kali ini, dan alih-alih berpisah, mereka bersatu. Dia di sini hanya untuk mengamati situasinya. Ekspresi Wang Lin netral dan dia maju selangkah. Dengan satu langkah, area sekitar 10.000 kaki dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Kecepatannya tidak cepat, tetapi dia dengan tenang berjalan menuju Tang Yanyun selangkah demi selangkah. Ekspresi Tang Yanyun menjadi suram dan dia segera mundur. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, guntur saya bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk Anda makan. Pada saat dia berbicara, naga hitam di sebelah Tang Yanyun segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Guntur memenuhi tubuh mereka dan ledakan datang dari dalam diri mereka. Dalam sekejap, salah satu naga hitam itu meledak. Setelah itu ada 4 ledakan lagi karena 4 naga hitam yang tersisa juga meledak. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, ekspresi Tang Yanyun sangat berubah. Kedua tangannya membentuk segel dan tanda naga hitam muncul di antara alisnya. Seutas gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya, hanya dengan melakukan ini dia bisa melindungi dirinya dari benturan.
Saat dia menghirup udara dingin dan keringat dingin keluar dari dahinya, kemarahan membengkak di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia tidak menunjukkan permusuhan, dan tidak mungkin pihak lain mendeteksi pikirannya. Namun, sebelum dia sempat bertanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan bisbon tato di punggung tangannya mulai bergerak. Itu bergerak di sepanjang jari Wang Lin dan melesat keluar. Dalam sekejap, tato tulang binatang raksasa muncul di depan Wang Lin dan keempat tanduknya mengeluarkan aura dingin. Saat itu muncul, itu melesat ke arah Tang Yanyun. Tang Yanyun mundur dengan ekspresi suram dan naga hitam itu muncul sekali lagi di antara alisnya dan kabut hitam muncul. Kali ini, bahkan lebih banyak energi asal yang keluar dan kemudian seluruh tanda hitam terbang dari antara alisnya. Ia berubah menjadi naga hitam sebelum ia membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap tulang binatang itu. Naga hitam ini berukuran sekitar 1000 kaki dan memberikan tekanan alami saat muncul. Itu tercakup dalam banyak sisik naga yang memiliki rune dilukis di atasnya. Seolah-olah mencoba melahap dunia, dan fluktuasi energi asal tak berujung datang dari naga hitam. Naga asal, melahap. Setelah Yang Yanyun berteriak, dia mundur tanpa henti. Namun, saat naga hitam itu mencoba melahap, dua api hantu muncul di dua rongga mata tulang binatang itu. Saat mereka muncul, seolah-olah tulang binatang itu hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul. Aura jahat ini terlalu kuat, tapi hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat aura jahat menghilang, mata naga hitam itu tiba-tiba terbuka lebar seolah-olah dipenuhi dengan teror. Tubuhnya yang besar membeku dan warna abu-abu mulai menyebar dari ekornya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah warna batu. Naga hitam yang dibentuk oleh mantra ini menjadi patung batu dalam sekejap. Bahkan energi asal di sekitarnya berubah menjadi batu. Naga hitam itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Adegan ini sepertinya menyebabkan segalanya berhenti. Semua orang yang dikelilingi tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin dan tercengang. Ini, harta macam apa ini? Tang Yanyun menatap pecahan patung batu dengan mata penuh teror. Hati para pembudidaya 10.000 kaki jauhnya berdebar-debar seperti orang gila karena mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan melanda hati mereka seperti badai. Area 10.000 kaki itu seperti binatang buas yang membuat mereka bahkan tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam. Semua kultivator langkah pertama ini tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Seolah-olah jarak 10.000 kaki tidak cukup jauh, dan mereka takut akan terpengaruh. Para kultivator dengan pemikiran akan mendapatkan keuntungan ketika keduanya terluka parah berlumuran keringat dingin dan menyerah pada gagasan itu. Secara khusus, saudara keluarga Zhao diam-diam merasa senang mereka tidak masuk, karena jika mereka masuk, mereka akan mati. 10.000 kaki ini bukan lagi hanya jarak tetapi zona kematian terlarang. Pada saat ini, para pembudidaya ini dengan jelas mengingat penampilan Wang Lin. Wang Lin sekarang tertanam kuat di benak mereka. Wang Lin mengambil langkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia segera mencabut tulang binatang itu dan berubah kembali menjadi tato di punggung tangan kanannya. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Tang Yanyun. Kedua jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia akan menekannya. Tubuh Tang Yanyun bergetar dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi Wang Lin mendengus dingin. Origin energi yang padat segera menekan dan membuat semua jenis gerakan instan menjadi tidak mungkin. Mantra ini adalah sesuatu yang diciptakan Wang Lin. Dengan menggunakan tekanan energi asal, dia bisa membuat semua mantra gerakan instan tidak berguna. Jari-jarinya mendarat tepat di antara alis Tang Yanyun. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan dan suara gemuruh datang dari dalam salah satu sinar cahaya tersebut. Bunuh dia dan kamu akan dimakamkan bersamanya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat jarinya mendarat dan energi asal mengalir ke tubuh Tang Yanyun, menyebabkannya segera runtuh. Itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa asalnya runtuh. Setiap pelanggar dalam jarak 10.000 kaki akan mati. Wang Lin berbalik dan berjalan ke lubang gelap. Area 10.000 kaki adalah area terlarangnya. Selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa masuk. Wang Lin sekarang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, seruan Li Yuan datang dari dalam lubang gelap sebelum sosoknya dengan cepat keluar dari dalam. Setelah dia muncul, dia melihat patung naga hitam yang hancur sebelum dia melihat ke arah Wang Lin dan mengirim pesan akal ilahi. Saudara Su, saya telah mengumpulkan semua harta di dalamnya. Saya juga menemukan jalan rahasia, tapi saya tidak tahu kemana perginya. Petik 2. Sinar cahaya di langit mendarat, menampakkan 4 sosok. Ada pria dan wanita di antara mereka.
Salah satu dari mereka sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis dan matanya suram. Jika Seng Honghu ada di sini, dia akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, orang yang mengejek Seng Honghu di gerbang alam surgawi. Area terlarang 10.000 kaki. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria parubaya di sebelah Tang Yanfeng mencibir dan melangkah ke area terlarang 10.000 kaki. Salah satu pemuda di belakangnya, yang memiliki ekspresi arogan, juga melangkah ke area 10.000 kaki. Tatapan Wang Lin tenang saat dia berbalik dan menatap pria paruh baya itu. Bab 777 Namaku Sumu. Mata Li Yuan berbinar dan dia mundur beberapa langkah ke dalam lubang gelap. Tangan kirinya membentuk segel dan kemudian menunjuk di antara alisnya. Garis hitam segera terbang, berubah menjadi batasan, dan mendarat di sekitarnya. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk membantu secara langsung, tetapi memberinya cukup waktu untuk menempatkan batasan dan dia dapat memastikan tidak ada orang di luar yang bisa masuk dalam waktu singkat. Hasilnya, dia bisa membuka jalan mundur untuk Wang Lin. Pandangan Wang Lin tidak sama dengan yang dia lihat ke Seng Honghu ketika dia melihat sedikit langkah ketiga. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan karena tingkat kultivasinya, menyegel leluhur darah, dan membunuh dua pembudidaya ilusori yin. Ini adalah tatapan yang sepertinya mengandung segalanya. Pria paruh baya itu mencibir. Ketika Wang Lin menoleh, tidak hanya dia tidak berhenti, dia mengambil langkah lain. Langkah ini melewati puluhan kaki dan dia langsung menuju ke Wang Lin. Sungguh lelucon, sebenarnya ada seseorang di alam surgawi petir yang berani mengancam orang dengan area terlarang 10.000 kaki. Namun, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Seolah-olah tatapan ini menatap orang mati. Namun, itu sangat berbeda untuk pria paruh baya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan hanya tatapan ini yang tersisa. Tidak ada niat membunuh di dalam tatapan itu, hanya ketenangan. Namun, ketenangan itu menyebabkan pikiran pria paruh baya itu bergetar. Semua energi asal di dalam tubuhnya diaktifkan seperti orang gila seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melawan rasa krisis yang datang dari tatapan itu. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Saat tatapan itu mendarat padanya, dia segera merasa seperti dia benar-benar terlihat. Seolah-olah dia telanjang. Perasaan seperti ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah kulitnya telah menghilang dan organ dalam serta jiwa asalnya terbuka sebelum tatapan ini. Selain itu, saat perasaan ini semakin kuat dan kuat, dia merasa seolah-olah jiwa asalnya sedang mengalami perubahan radikal. Seolah-olah jiwanya sedang dihapus dari jiwa asalnya dan sekarang hanya merupakan massa energi asal. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sejak menjadi seorang kultivator. Seolah-olah tubuh dan jiwa asalnya menghilang lapis demi lapis. Pada akhirnya, dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seteguk darah naik ke dadanya, wajahnya dipenuhi dengan kemerahan, dan dia segera batuk seteguk besar darah. Hal ini menyebabkan matanya mendapatkan kembali kejernihannya, tetapi ada ketakutan di dalam matanya. Hanya waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin melihat ke atas dan ketika pria paruh baya itu batuk darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria paruh baya itu mengeluarkan darah, Wang Lin bergerak. Dia dengan tenang mengambil langkah diam-diam, tetapi ekspresi pria paruh baya itu segera berubah dan dia mulai mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seperti langkah Wang Lin telah mendarat di jiwa asalnya. Perasaan seperti ini sangat mengguncang pikirannya. Dia berani melangkah maju sebelumnya karena mereka memiliki 4 orang dan Tang Yanfeng ada di sana, jadi dia tidak takut. Namun, saat ini dia merasa seperti sedang menghadapi kultivator korporeal yang kuat sendirian. Seolah-olah dia pasti akan mati jika dia tidak mundur. Ekspresi Wang Lin tenang. Setelah dia mengambil satu langkah, dia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi menuju pria paruh baya itu. Ekspresi pria paruh baya itu memucat. Dia merasa setiap langkah itu seperti guntur, dan pikirannya hampir runtuh. Mundurnya dia hampir tidak berada dalam kendalinya. Dia tanpa sadar mundur tanpa henti. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih intens setiap kali kaki Wang Lin mendarat. Dia merasa hatinya sudah dipenuhi dengan retakan. Setelah 10 langkah, Wang Lin berhenti, mengangkat kakinya, dan mendarat saat dia dengan dingin menatap pria paruh baya itu. Ketika langkah itu mendarat, pria paruh baya itu mengeluarkan seteguk darah yang besar dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mundur melewati area terlarang 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin. Ketika langkah terakhir Wang Lin mendarat, detak jantungnya telah mencapai batasnya. Tam-tam, tam-tam, bang.
Hatinya hancur. Energi asal di dalam tubuhnya lepas kendali di dalam tubuhnya dan langsung merobek jiwa asalnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mata Tang Yanfeng menjadi sangat berhati-hati. Sejak dia mulai berkultivasi, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya berhati-hati. Tidak hanya dia berhati-hati, tapi dia sangat terkejut. Meskipun akan mudah baginya untuk membunuh pria parubaya itu, melakukannya hanya dengan sekilas pandang dan 10 langkah itu sulit. Mantra ini membuatnya menghirup udara dingin. Dengan wawasannya, dia secara alami telah melihat bahwa kematian pria parubaya itu berkaitan dengan energi asal. Pengendalian energi asal pihak lain sangat cerdik. Dia telah menggunakan energi asal sekitarnya untuk menekan, menciptakan tekanan, dan akhirnya menghancurkan hati pria parubaya itu. Wanita di sampingnya juga memasang ekspresi muram. Area terlarang 10.000 kaki berada tepat di depannya, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Seolah-olah area terlarang 10.000 kaki ini benar-benar tanah kematian. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pria parubaya dan beralih ke pemuda yang datang ke daerah terlarang tepat setelah pria parubaya itu. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat. Dia bahkan lebih lemah dari pria parubaya. Dia baru saja memasuki tahap ilusi yin dan kultivasinya belum stabil. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin, dia mundur dari area 10.000 kaki tanpa ragu-ragu dan berkata, "Senior, tolong jangan salahkan saya. Junior tahu dia melakukan kesalahan. Mulai sekarang, Junior bahkan tidak akan mengambil setengah langkah ke dalam area tersebut. Jika aku melanggar janji, maka hukum aku seperti pria itu sebelumnya." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kiri dan energi asalnya diaktifkan. Kelingkingnya segera meledak menjadi kabut darah. Wang Lin memandang pemuda itu dan menarik pandangannya. Pemuda itu menghela nafas lega dan jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan dengan kelingkingnya, hidupnya lebih penting. Kegembiraan yang dia miliki saat memasuki tahap ilusori yin semuanya telah menghilang. Dalam hatinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati di masa depan. Wang Lin tidak melihat orang lain di luar area 10.000 kaki. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang gelap tempat Li Yuan berada. Tepat pada saat ini, Tang Yanfeng tiba-tiba berkata, "Rekan kultivator, tolong tinggalkan nama Anda." Sumu. Suara Wang Lin datang dari dalam lubang gelap. Kemudian cahaya datang dari formasi dan menutup pintu masuk sepenuhnya. Petik 2. Sumu, aku akan mengingat nama ini. Tang Yanfeng ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia bertahan karena dia masih tidak merasa percaya diri untuk menang. Bab 778 Pergolakan Ketertiban. Sumu, semua pembudidaya sekitarnya ingat nama ini juga. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Su. Wanita di samping Tang Yanfeng mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Wajah Tang Yanfeng tanpa ekspresi saat dia menatap lubang gelap yang disegel dan perlahan berkata, "Kamu juga memikirkannya." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada banyak keluarga bernama Su di sistem bintang Alheaven, kebanyakan tidak diketahui. Agar kultivator korporeal yang muncul, dan yang sekuat ini, itu pasti keluarga Su dari planet Donglin. Keturunan planet Donglin sudah lama tidak muncul. Mungkinkah orang ini?" Murid wanita itu menyusut dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Yanfeng diam-diam merenung. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, "Dia sangat kuat. Bahkan jika dia bukan keturunan planet Donglin, kekuatannya tidak jauh darinya. Keluarga Tang kita harus menghindari memprovokasi dia." Petik 2. Lalu bagaimana dengan dua anggota keluarga yang tewas? Wanita itu memandang Tang Yanfeng. "Jika mereka mati, mereka mati." Ekspresi Tang Yanfeng dingin saat dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menyerah pada lubang gelap di bawah formasi. Wanita itu mengangguk dan mengikutinya. Adapun pemuda yang baru saja memasuki tahap ilusori yin, dia dengan cepat mengikutinya juga. Dia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat sebelumnya. Seseorang yang bahkan bisa membuat tuan muda merasa takut bukanlah seseorang yang bisa aku provokasi. Sumu. Setelah kelompok Tang Yanfeng pergi, para pembudidaya di sekitarnya mulai ragu-ragu. Meskipun Wang Lin telah memasuki lubang gelap, tidak satu pun dari mereka yang berani memasuki area 10.000 kaki. Meski sumber debunya sudah hilang, seakan-akan kawasan ini benar-benar menjadi tanah kematian. Setelah sekian lama, orang-orang ini mundur satu per satu. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil resiko. Bagaimanapun, pemandangan dari sebelumnya sudah sangat membuat mereka takut. Nama Sumu perlahan menyebar di antara teman-teman mereka saat orang-orang ini pergi. Hanya formasi di tanah yang mengeluarkan cahaya redup. Setelah sekian lama, cahaya itu berangsur-angsur meredup hingga tidak ada reaksi yang tersisa dan itu menjadi formasi mati.
Ketika Li Yuan menempatkan formasi ini, dia menghitung bagaimana mencegah orang luar masuk. Pilihan pertamanya secara alami menggunakan formasi mati. Lubang gelap di bawah formasi itu tidak besar, tapi jauh di dalamnya terdapat sebuah lorong. Meskipun gelap, seorang kultivator dapat melihat semuanya dengan jelas. Li Yuan ada di depan dan Wang Lin mengikuti di belakang saat keduanya berjalan menyusuri terowongan. Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata sambil berjalan, "Saudara Su, saya dapat memastikan bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini setelah alam surgawi runtuh. Lihatlah fluktuasi energi spiritual surgawi yang berasal dari dinding. Jika orang lain ada di sini dan terowongan telah dibuka untuk waktu yang lama, semua energi spiritual surgawi ini akan hilang." Petik 2. Wang Lin tidak berbicara, tetapi perasaan ilahi menyebar ke depan. Namun, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh, karena ini, bagaimanapun, adalah sisa-sisa surgawi, jadi dia harus berhati-hati. Jika tidak, dia mungkin dengan mudah menyebabkan pembatasan untuk mengaktifkan dan menyerang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan keraguan saat dia dengan cepat berkata, "Saudara Su, di dalam lubang gelap sebelumnya, saya menemukan 3 harta, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang mereka. Saya akan mengeluarkannya nanti dan kita bisa menganalisisnya." Petik 2. Baik. Saat Wang Lin berbicara, perasaan ilahi perlahan menyebar di depan mereka. Terowongan ini tidak memiliki jalur percabangan, hanya satu jalan yang menurun. Terowongan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berdua telah berjalan lebih dari setengah jam tanpa terlihat akhir. Li Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Seberapa dalam tempat ini? Mungkinkah tempat ini merupakan fragmen yang tumpang tindih? Dengan keraguan di benaknya, Li Yuan bergerak lebih cepat. Wang Lin mengikutinya setelah itu dan perlahan mengerutkan kening lebih keras. Saat mereka terus bergerak maju, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini adalah perasaan seseorang menekan jari mereka di antara alisnya dan menyebabkan rasa sakit yang tidak diketahui muncul di sana. Semakin dalam mereka masuk ke terowongan, semakin kuat perasaan ini. Setelah setengah dupa waktu, mata Wang Lin menyipit. Dia meraih Li Yuan dan segera berhenti. Li Yuan terkejut saat dia berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li memiliki perasaan yang aneh?" Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya perasaan." Apa yang dimaksud dengan broter Su? Petik 2. Wang Lin merenung sebentar sebelum dia melihat Li Yuan. Tatapannya jatuh di antara alis Li Yuan dan dia tiba-tiba berkata, "Saudara Li, bubarkan hati yang membatasi di antara alismu." Li Yuan mengangguk. Sumber dari hati yang membatasi ada di antara alisnya. Hati yang membatasi perlahan menghilang, dan saat itu menghilang, Li Yuan segera menjadi pucat. Matanya menjadi galak dan benar-benar merah. Dia menghirup udara dingin dan hati yang membatasi muncul kembali. Baru setelah itu dia bisa tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, "Aku merasakannya." Mata Wang Lin bersinar dan perlahan berkata, "Sepertinya bukan hanya aku yang memiliki perasaan ini." Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan energi asal di tubuhnya melonjak dan dia mulai menggambar. Garis lengkung mulai terbentuk saat jari telunjuk Wang Lin bergerak. Garis-garis ini melepaskan cahaya perak saat Wang Lin terus membentuk simbol. Namun, garis di bagian bawah tetap putus, seolah-olah simbol itu belum lengkap. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li mengenali simbol ini?" Ini agak familiar, Li Yuan menatap rune itu dan mulai merenung. Setelah sekian lama, dia duduk dan mulai mencari dengan cermat semua simbol yang telah dia pelajari dan lihat. Separuh batang dupa waktu kemudian, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Ada 4 simbol yang serupa. Namun, simbol ini jelas tidak lengkap, jadi tidak mungkin untuk menilai yang mana dari keempatnya." "Saudara Su, dari mana Anda mendapatkan simbol ini?" Petik 2. Wang Lin tidak menjawab, tetapi perasaan ilahi terus menyebar dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangan kanannya dan melanjutkan menggambar simbol dari ujung yang patah di bagian bawah. Li Yuan menatap simbol itu dan menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia sangat terkejut saat mengenali simbol ini. Wang Lin perlahan berkata, "Saudara Su, simbol ini dibentuk oleh terowongan tempat kita berada. Saya menyebarkan akal ilahi saya di sepanjang jalan dan mampu menggambarnya. Saudara Su berarti seseorang membuat terowongan dalam bentuk simbol ini." Li Yuan berdiri. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menyebarkan akal ilahi untuk menutupi terowongan, tetapi dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Wang Lin. "Saudara Su, ini adalah rune batasan di antara batasan surgawi. Namun, ini adalah rune yang sangat langka yang tidak dapat digunakan dengan sendirinya. Hanya jika digabungkan dengan batasan lain, hal itu akan berpengaruh." Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, "Efek apa?"
Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mencapai ujung terowongan dan melihat bagaimana rune digambar, tidak mungkin untuk menentukan batasan apa ini. Wang Lin diam-diam merenung sejenak saat dia melihat ke lorong di depannya dan berkata, karena itu masalahnya, ayo turun dan lihat. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan. Saat Li Yuan mengikuti di belakang, tangan kirinya terus membentuk segel dan dia terus menyimpulkan batasan. Kecepatan mereka kali ini tidak cepat, tetapi mereka tidak berhenti. Saat mereka bergerak maju, perasaan di antara alis Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini membuatnya terlihat sangat murung. Setelah setengah jam, mata Wang Lin berbinar. Akal ilahinya telah menemukan akhir. Ketika akal ilahi dengan jelas melihat akhir, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera bergegas keluar. Ada belokan di depan mereka, dan dia segera berhenti setelah belokan itu. Li Yuan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat akhir dengan akal ilahi dan mulai merenungkan. Ujung dari bagian ini adalah pusaran setinggi manusia. Itu memancarkan cahaya 5 warna, dan saat berputar, sekelilingnya diselimuti oleh cahaya 5 warna ini. Li Yuan menatap pusaran saat tangan kirinya terus bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Saudara Su, saya sudah menemukan jawabannya. Komposisi rune ini hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah penyembuhan. Dan jika aku tidak salah, ini seharusnya tidak menjadi satu-satunya tempat dengan rune seperti itu. Harus ada total 9, dan 9 rune ini membentuk formasi penyembuhan raksasa. Ini bisa dianggap sebagai usaha besar di Thunder Celestial Realm. Saat Li Yuan mengatakan ini, matanya bersinar dan dia menatap Wang Lin. Ada satu hal yang tidak dia katakan, tapi dia yakin Wang Lin akan bisa mengerti. Wang Lin dengan tenang berkata, formasi penyembuhan, saudara Li berarti bahwa di tengah formasi, seseorang telah disembuhkan oleh formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dikatakan saudara Su benar. Hanya jawaban ini yang dapat menjelaskan semuanya, meskipun saya tidak tahu apakah benar-benar ada seseorang yang menggunakannya untuk menyembuhkan. Jika ada seseorang, maka itu pasti. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia perlahan berkata, langit. Meskipun pusaran ini mengarah ke pusat formasi, itu disegel dari dalam. Namun, saya yakin untuk membukanya, Li Yuan menatap pusaran dan mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Li Yuan bukanlah seseorang yang sembrono, jadi bagaimana dia bisa begitu sembrono? Wang Lin melangkah maju di samping Li Yuan dan menangkapnya. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Cahaya aneh itu muncul di dalam matanya lagi dan dia perlahan berkata, Saudara Su, tidakkah kamu menginginkan mantra surgawi? Apa sumber yang lebih baik untuk mantra surgawi daripada surgawi? Mungkin surgawi itu sangat lemah sekarang dan kita bisa masuk dan menangkap orang itu. Pembatasan terbentuk di tangan kirinya dan dia mendorongnya ke depan. Mata Wang Lin menyipit dan dia langsung menghancurkan batasan itu. Energi asal melonjak dari tangan kanannya ke Li Yuan, menyebabkan dia langsung pingsan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik dan melihat pusaran. Dia merenung sejenak sebelum meraih Li Yuan dan perlahan mundur. Tepat setelah dia mundur kurang dari 30 kaki, pusaran tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dan bola mata muncul di tengah pusaran. Pada saat yang sama, suara aneh bergema di benak Wang Lin. Apakah Anda ingin mempelajari mantra surgawi? Bab 779 Ji Realem muncul kembali. Wang Lin berhenti. Dia diam-diam menatap mata yang muncul di dalam pusaran. Biarkan teman Anda melepaskan batasan celestial itu dan saya akan mengajari Anda mantra surgawi. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan perlahan bertanya, siapa kamu? Suara itu tidak menjawab pertanyaan Wang Lin. Sebaliknya, perlahan-lahan berkata, apakah Anda ingin belajar atau tidak? Mata Wang Lin berbinar saat dia meraih Li Yuan dan dengan cepat mundur. Bukan karena Wang Lin tidak tergerak oleh tawaran suara di benaknya, tapi dia adalah orang yang berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mempelajari mantra surgawi, mengingat kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama setelah cobaan berat dengan seni pembantaian surgawi. Hanya mantra surgawi yang saya temukan sendiri yang dapat dipelajari. Saya tidak akan pernah mempelajari yang diberikan orang lain kepada saya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Energi asal memenuhi tubuhnya saat dia dengan cepat pergi bersama Li Yuan sambil mengawasi mata. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, pusaran itu mulai berputar sekali lagi. Mata di tengah dengan muram menatap ke tempat Wang Lin mundur dan perlahan menyusut kembali. Aku tidak suka orang yang berhati-hati, kilatan kilat merah keluar dari matanya. Pada akhirnya, mata itu menghilang kembali ke pusaran air dan semuanya kembali normal. Hanya petir merah yang masih tersisa.
Ia mengejar Wang Lin di dalam terowongan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia kembali ke lubang gelap dengan Li Yuan di tangan. Dia menunjuk ke dada Li Yuan beberapa kali sebelum Li Yuan membuka matanya. Pada awalnya, mata Li Yuan dipenuhi dengan kebingungan, tetapi segera diganti dengan kejelasan. Terima kasih banyak, Saudara Su. Saya tertarik oleh kekuatan aneh di dalam pusaran itu. Li Yuan merenung sebentar dan menyadari mengapa dia bertindak begitu tidak normal. Tempat ini terlalu aneh. Lebih baik kita pergi sekarang. Wang Lin melihat ke lorong di belakangnya dan mengerutkan kening. Li Yuan mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak. Tangan kirinya membentuk segel dan memasang pembatas di pintu keluar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Guntur melonjak keluar dari jiwa asalnya dan mengembun di tangannya. Wang Lin mendorong tangannya ke depan dan dia menggunakan guntur untuk memblokir terowongan sepenuhnya. Pada saat ini, ada kilatan petir merah dan semua guntur hancur. Petir merah menyambar langsung ke Wang Lin, menyebabkan ekspresinya berubah sangat. Ada perasaan yang sangat familiar datang dari dalam petir merah. Perasaan ini datang dari jiwanya dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi. Ini, Ji Realem. Dia mundur tanpa berpikir, dan saat dia mundur, dia bergabung dengan sekitarnya. Petir merah menyambar langsung ke tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, formasi di pintu masuk dibuka. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung terbang keluar. Bahkan tidak ada waktu untuk menutup pintu masuk karena mereka menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan muncul lebih dari 30.000 kilometer jauhnya di fragmen yang sama. Tubuh Wang Lin bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia kemudian membuka mulutnya untuk memuntahkan sebutir pasir. Pasir segera tumbuh dan kep raksasa muncul di atas mereka, memberikan gelombang tekanan. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangan kanannya. Tulang binatang itu muncul. Itu mulai berputar-putar di sekitar Wang Lin dan mengeluarkan cahaya iblis. Saudara Li, lindungi aku. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia segera menutup matanya. Tangannya membentuk segel masing-masing dan dia meletakkannya di atas lututnya. Energi asal melonjak seperti orang gila ke dalam akal ilahinya. Ekspresi Li Yuan serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan 9 pedang surgawi. Setelah membubarkannya, dia menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Lin, dia belum pernah melihat Wang Lin begitu serius setelah bertemu kembali dengannya. Li Yuan merenung, mantra macam apa lampu merah itu? Petir merah mengamuk di dalam jiwa asal Wang Lin, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebelum bisa meledak, itu segera dikelilingi oleh lapisan demi lapisan energi asal padat Wang Lin. Ini mencegah petir merah untuk dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah Ji Realem, dan itu terlalu kuat. Meskipun dikelilingi oleh energi asal dengan cepat hancur dari dalam. Jelas bahwa energi asal akan segera menjadi tidak efektif. Itu karena Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realem sehingga dia tidak panik dan terus melapisi lebih banyak energi asal di atasnya. Karena pengalaman sebelumnya dengan Ji Realem, jiwa asalnya tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan Ji Realem. Bagaimanapun, dia dulunya adalah pemilik Ji Realem. Akibatnya, pencahayaan merah ini tidak segera menghapus jiwa asalnya dan memberinya kesempatan untuk melawan. Jika itu orang lain, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Wang Lin, mereka pasti akan mati. Beruntung ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuh Wang Lin yang tidak diserapnya, jadi dia tidak kekurangan energi asal. Dengan ketekunan yang besar, dia terus-menerus membungkus lebih banyak energi asal di sekitar petir merah sampai itu menyamai kecepatan di mana energi asal itu hancur. Sementara Wang Lin menghadapi Ji Realem, di lubang gelap yang jaraknya puluhan ribu kilometer, salah satu pembudidaya dengan hati-hati mendekati lubang gelap dengan ragu-ragu. Ini adalah salah satu pembudidaya yang menonton Wang Lin. Dia tidak pergi tetapi berkeliaran di sekitar daerah itu. Dia berharap bahwa mungkin, setelah Sumu pergi, dia bisa menemukan harta karun yang tidak disukai Sumu tetapi bisa berguna baginya. Dia melihat Wang Lin dan Li Yuan menyerang dari jauh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan mendekat. Dia menatap lubang itu dan kemudian mengatupkan giginya sebelum dengan hati-hati memasuki lubang gelap itu. Beberapa jam kemudian, dia sampai di ujung terowongan. Ketika dia melihat pusaran itu, dia terkejut. Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius dan dia perlahan mendekati pusaran. Tepat pada saat ini, mata muncul sekali lagi di tengah pusaran. Mendekatlah, ayo. Ayo, suara menakutkan itu bergema di benak kultivator. Saat dia mendekat, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, suara teredam datang dari dalam terowongan. Kultivator meledakkan jiwa asalnya di sebelah pusaran. Tidak ada daging dan darahnya yang berserakan, semuanya terserap oleh pusaran.
Semua jejak dirinya menghilang tanpa jejak. Pusaran itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan setelah menyerap daging dan darah dan menderita ledakan. Retakan muncul pada segel di pusaran, dan setelah waktu yang lama, semakin banyak retakan muncul sebelum benar-benar runtuh. Sebuah cahaya merah keluar dari pusaran dan segera menutupi seluruh terowongan. Terowongan segera menyusut menjadi rune berkali-kali lebih kecil dan dihirup ke pusaran. Kemudian pusaran itu perlahan menghilang. Dari 9 anjing laut besar, 5 di antaranya telah rusak selama bertahun-tahun. Dengan kekuatanku sekarang, aku akhirnya bisa mengaktifkan 4 yang tersisa untuk memikat orang untuk menghancurkan mereka. Ada sedikit kegembiraan dalam suara menakutkan itu saat perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di antara fragmen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam surgawi guntur, fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat berasal dari 4 fragmen. Fluktuasi ini secara bertahap menyebabkan para pembudidaya berkumpul menuju tempat-tempat itu. Namun, ada segel yang memblokir pintu masuk. Kecuali ada Grandmaster pembatasan seperti Li Yuan, perlu beberapa waktu untuk membukanya. Ketika Wang Lin membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Ekspresinya pucat saat dia menghirup udara dan menekan tangan kanannya ke tanah. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk memaksa petir merah itu keluar dari tubuhnya. Tapi matanya bersinar dan dia menarik tangan kanannya. Jika aku hanya mengusir Ji Realem, itu akan sangat disayangkan. Lebih baik menyimpannya bersama saya karena mungkin itu bisa menyelamatkan hidup saya pada saat-saat penting. Wang Lin sedikit merenung dan melihat jiwa asalnya. Jejak Ji Realem akan menyebabkan dia kehilangan banyak energi asal agar tetap terkendali. Tetapi dibandingkan dengan energi asal, nilai Ji Realem ini terlalu besar. Jantung Wang Lin berdetak kencang saat dia diam-diam merenung sebentar dan membuat keputusan. Dia berdiri dan menarik hartanya. Tepat pada saat ini, dia merasakan getaran dari tanah. Getaran ini berasal dari terowongan yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Li Yuan melihat Wang Lin telah pulih, tetapi sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, dia juga merasakan gemetar. Keduanya tidak berbicara dan segera terbang pergi. Saudara Su, di dalam terowongan itu, saat terbang, Li Yuan melihat ke belakang. Wang Lin berkata, jangan sebutkan itu lagi. Lebih baik tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia bergerak lebih cepat sampai dia dan Li Yuan tiba di tepi fragmen dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, Wang Lin melihat ke depan dan berkata, Saudara Li, saya akan pergi ke suatu tempat yang disebut Paviliun Koleksi. Jika ada batasan di sana, saya harap Saudara Li dapat membantu. Petik 2. Dibandingkan mencari istana surgawi untuk dijelajahi, lebih baik pergi ke Paviliun Koleksi dari ingatan anggota keluarga Yao. Pasti ada mantra surgawi di sana. Li Yuan mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah apa yang terjadi di terowongan, dia memiliki rasa takut yang masih ada, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini sangat kabur, tapi itu seperti duri yang menusuk ke dalam hatinya dan tidak mau pergi. Wang Lin dengan tenang berkata, terima kasih banyak. Berpikir tentang di mana paviliun itu, Wang Lin berbalik. Energi asal menyebar dan membungkus Li Yuan. Wang Lin membawa Li Yuan dan terbang melewati kehampaan. Wang Lin berpikir jauh di dalam hatinya, dari ingatan lelaki tua itu, pecahan yang menampung paviliun disegel oleh 4 keluarga besar. Jika seseorang bukan dari 4 keluarga besar, mereka tidak bisa masuk. Saya harap Li Yuan bisa membuka segelnya. Petik 2. Dengan energi asal Wang Lin, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas melalui kehampaan. Mereka tidak pergi ke fragmen lain tetapi mendekati fragmen di pusat alam surgawi. Bab 780 Zhan Kongli. Ji Realem. Orang macam apa yang tersegel di dalam pusaran 5 warna itu? Bagaimana orang itu bisa memiliki Ji Realem? Saat terbang melalui kehampaan, Wang Lin tidak bisa tenang. Meskipun dia terlihat tenang, ada gelombang besar yang muncul di dalam hatinya. Puncak Ji Realem adalah tahap Nas Chen Sol. Orang yang saya temui adalah seseorang dari planet 5 elemen. Orang itu memiliki alam Ji dan mengatakan itu adalah hadiah dari teman yang sudah meninggal. Selain dia, ini kedua kalinya saya bertemu dengan Ji Realem. Wang Lin mulai merenung saat dia melewati banyak fragmen melalui kehampaan menuju pusat alam surga. Mungkinkah, apakah benar-benar ada cara untuk membuat Ji Realem berkembang? Jantung Wang Lin berdetak kencang dan mulutnya bahkan mengering. Beberapa ratus tahun memiliki Ji Realem memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan luar biasa itu. Ji, Dao, Si, Wang Lin mulai merenung. Dia tahu terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa menganalisis semuanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini dan memfokuskan pikirannya pada paviliun koleksi. Terbang melewati kehampaan seharusnya menjadi urusan yang sangat membosankan.
Bagaimanapun, kekosongan itu sangat besar dan sebagian besar pembudidaya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di fragmen. Mereka hanya melewatinya saat berpindah dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Namun, selama setengah bulan Wang Lin dan Li Yuan bergerak melalui kehampaan, mereka melihat banyak sinar cahaya di dekat dan jauh. Awalnya Wang Lin tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah 1 bulan bergerak maju, mereka secara bertahap melihat lebih banyak pembudidaya. Sebagian besar pembudidaya ini berada di tahap ascendan, dan kadang-kadang akan ada pembudidaya ilusori yin. Mereka bisa sendirian, dalam kelompok 2 atau 3 orang, atau bersama dengan anggota keluarga mereka saat mereka lewat dengan cepat. Fenomena ini menarik perhatian Wang Lin dan Li Yuan. Para pembudidaya semua memiliki berbagai ekspresi, tetapi sedikit kegembiraan di mata mereka sangat mirip. Para pembudidaya ini bergerak juga melihat Wang Lin dan Li Yuan. Ketika beberapa dari mereka menyadari bahwa tingkat kultivasi Wang Lin melampaui ascendan, mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka semua berkeliling, tidak ingin menimbulkan masalah. Saudara Su, ada yang tidak beres. Mungkinkah suatu peristiwa besar telah terjadi? Li Yuan mulai merenung. Dia telah melihat terlalu banyak pembudidaya di sepanjang jalan. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa dalam kehampaan. Selain itu, saat keduanya terus menuju ke pusat, mereka melihat lebih banyak lagi pembudidaya. Seolah-olah semua pembudidaya di alam surgawi guntur berkumpul di satu fragmen. Mereka tidak menuju ke lokasi yang sama. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, ini 4 arah. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yuan mengerutkan kening saat dia melihat para pembudidaya terbang. Wang Lin sedikit merenung. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi membawa Li Yuan dan terbang lebih cepat. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang di ruang yang jauh. Energi asal yang kaya berasal dari sinar energi pedang ini, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka. 10 sinar energi pedang memberikan tekanan yang mendominasi saat mereka menyapu seluruh area. Bahkan keluarga dengan jumlah pembudidaya yang tinggi segera mundur ketika mereka melihat 10 sinar energi pedang itu. Tidak perlu menyebut pembudidaya tunggal. Saat mereka melihat sinar energi pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, hampir semua pembudidaya sebelum Wang Lin melihat ke 10 sinar energi pedang dan kemudian dengan cepat memberi jalan. Mata Wang Lin tenang saat dia diam-diam melihat lebih dari 10 sinar energi pedang. Sinar energi pedang ini tidak berhenti dan langsung terbang ke dalam kehampaan. Namun, saat mereka akan menghilang, salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, semua sinar energi pedang berhenti, berubah menjadi berbagai kultivator pria dan wanita. Semuanya memiliki tingkat kultivasi di luar ascendan. Kebanyakan dari mereka berada di tahap ilusori yin dan hanya sedikit yang berada di tahap korporeal yang. Setelah mengungkapkan sosok mereka, mereka semua melihat sinar energi pedang yang terbang menuju Wang Lin, dan mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Tidak hanya mereka, tetapi para pembudidaya di sekitarnya semua melihat sinar energi pedang dan mengikuti gerakannya. Ekspresi Li Yuan berubah sedikit saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyiapkan batasan. Hanya ekspresi Wang Lin yang masih sangat tenang saat dia sedikit mengangguk ke arah sinar energi pedang yang terbang. Sinar energi pedang berhenti 200 kaki dari Wang Lin. Cahaya menghilang dan mengungkapkan seseorang berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa bulu wajah dan sedikit tampan. Namun, sepasang mata Phoenix miliknya membuat segalanya menjadi tidak terkoordinasi, karena memberikan perasaan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan dan berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya pada Wang Lin dan sikapnya sangat hormat saat dia berkata, Junior Zhan Kongli menyapa senior. Saat dia berbicara, semua orang yang mendengarnya terkejut dan semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Pada saat ini, meskipun tidak banyak pembudidaya di sini, itu tidak lebih baik dari puluhan ribu orang yang menonton. Pengumpulan semua tatapan itu tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dia masih setenang air. Zhan Kongli sangat terkenal, jadi beberapa pembudidaya di sekitar secara alami mengenalinya, bahkan mereka yang tidak merasakan energi asal yang kuat datang darinya. Kemudian, setelah mendengar kata-katanya, mereka langsung mengenalinya sebagai Zhan Kongli dari wilayah selatan. Siapa orang ini? Tingkat kultivasinya tampaknya mirip dengan Zhan Kongli. Bagaimana dia bisa disebut senior oleh Zhan Kongli yang terkenal dari wilayah selatan? Petik 2. Kudengar Zhan Kongli telah menjadi utusan dari kuil surgawi petir. Untuk disebut senior olehnya, dapatkah orang ini menjadi penatua dari Thunder Celestial Temple? Petik 2. Berbagai pikiran muncul di hati para pembudidaya sekitarnya. Secara khusus, lebih dari 10 orang yang bersama Zhan Kongli semuanya memandang Wang Lin dengan tatapan yang luar biasa.
Mereka masing-masing adalah orang paling berbakat di keluarga mereka, dan ketika Zhang Kongli tiba-tiba berubah arah, dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Sekarang mereka mendengar Zhang Kongli menyebutnya sebagai senior, itu membuat mereka semua penasaran. Harus dikatakan bahwa Zhang Kongli memiliki salah satu tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Ini bukan arogansi yang hanya ditampilkan di luar, itu datang dari dalam dirinya. Bahkan sesepuh di keluarganya pun sering tidak dihormati. Sangat jarang baginya untuk dengan rela menghormati dan memanggil seseorang senior. Zhang Kongli sangat penuh hormat, dan ini datang dari lubuk hatinya dan sepenuhnya jujur. Ketika dia melihat Wang Lin, dia secara alami melihat kultivasi korporeal yang Wang Lin dan merasa sedih. Dia memang layak menjadi senior. Saat itu ketika dia menekan kultivasinya ke tahap ascendan, saya tidak bisa melihat dia menyembunyikan tingkat kultivasinya sama sekali. Sekarang dia telah menekan level kultivasinya ke tahap korporeal yang dan saya masih tidak bisa melihatnya menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Rasa hormat di mata Zhang Kongli menjadi lebih kuat. Setelah dia pergi saat itu, dia sangat melankolis dan sangat iri pada Seng Honghu. Setelah dia kembali ke rumah, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya melakukan hal yang sama seperti Seng Honghu dan memanfaatkan kesempatan emas itu. Dengan pemikiran ini, ketika dia mendengar bahwa Seng Honghu dihukum oleh keluarganya dan ditinggalkan oleh kuil surgawi guntur, dia merasa sangat kompleks. Jika dia tidak mengalami masalah ini sebelumnya, dia akan tertawa terbahak-bahak dan memuji Seng Honghu. Namun, setelah mengalami masalah di Danau Guntur, dia setuju dengan Seng Honghu dan bahkan merasa sedih. Dalam hatinya, dia bahkan mengagumi Seng Honghu. Li Yuan menatap tercengang pada Wang Lin dan pikirannya menjadi kosong. Dia tahu nama Zhang Kongli. Di antara generasi muda, Zhang Kongli, Seng Honghu, dan Tan Yanfeng dianggap sebagai tiga jenius dari domain selatan. Mereka semua adalah jenius yang telah mencapai tahap korporeal yang dalam waktu singkat. Namun, Zhang Kongli baru saja memanggil Sumu, senior, dan ini membuat pikiran Li Yuan menjadi kosong. Wang Lin mengerutkan kening pada Zhang Kongli dan bertanya, mau kemana dengan terburu-buru? Ketika Zhang Kongli melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya bergetar. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, 4 fragmen dari kuil surgawi petir mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Namun, lokasinya tertutup oleh batasan yang tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Namun, jelas sekali bahwa begitu batasan dilanggar, harta karun yang besar akan muncul. Setelah junior mengetahui hal ini, saya memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksanya. Petik 2. Wang Lin melihat sekelilingnya. Jelas bahwa para pembudidaya di sekitarnya telah mengetahui hal ini melalui berbagai metode. Itulah mengapa ini terjadi. Dilindungi oleh pembatasan, mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melambaikan tangannya. Karena itu masalahnya, saya harap Anda mendapatkan hasil panen. Zhang Kongli ragu-ragu dan dengan hormat berkata, junior tidak percaya diri. Saya tidak tahu apakah senior punya waktu. Juga, junior dan Brother Seng Honghu setuju untuk bertemu di bagian kiri untuk bergabung untuk mengambil harta karun itu. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berkata, saya memiliki masalah penting lainnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihat. Petik 2. Zhang Kongli segera mengangguk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selain Wang Lin, hanya beberapa dari keluarganya dan kuil surgawi petir yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Zhang Kongli berpikir, sejak senior mengatakan ini, maka saya yakin bisa mendapatkan harta karun kali ini. Dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum dia kembali ke kelompok pembudidaya dan terbang ke depan. Rekan-rekan kultivatornya semua memandangnya dengan ragu dan mengikutinya. Tidak sampai mereka berada jauh, salah satu wanita berbaju putih tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bertanya, Kakak Zhan, siapa orang itu? Zhang Kongli tersenyum tipis. Matanya masih dipenuhi rasa hormat saat dia berkata, itu adalah senior yang kuat. Bisa bertemu dengannya adalah keberuntungan saya.